Bab 61. Bagaimana rasanya menu makanan di sini? Tanya Nuhume di sela-sela sarapan mereka. Cukup menggugah selera. Bagaimana kau tahu jika aku menginginkan sup ikan? Tanya Liman Setiawan. Nuhume tersenyum dan berkata, adalah lumrah jika seseorang yang berasal dari luar kota Qinghai untuk memilih menu tersebut. Jadi seperti itu. Liman Setiawan mengangguk pelan. Kamu sangat hebat hari ini. Apakah kau dikirim dari Akademi Walet Jingga? Tanya Nuhume. Ya, aku dan sahabatku berasal dari sana. Kamu tengah menjalankan misi untuk menghancurkan organisasi Topeng Merah, jawab Liman Setiawan mengutarakan tujuannya berada di kota Qinghai. Nuhume tertegun sejenak, dengan kekuatan yang dimiliki oleh Liman Setiawan dan juga sahabatnya tidak terlalu tinggi jika dikatakan untuk menghancurkan organisasi besar Topeng Merah. Belum lagi kekuatan Topeng Merah Bintang 4 yang kini banyak terdapat di kota Qinghai. Hal itu saja mustahil untuk dilawan oleh pemuda di depannya. Pemikiran Nuhume ini bukan tanpa alasan. Pada pertarungan sebelumnya Liman Setiawan masih kewalahan menghadapi penjahat bertopeng merah bintang 4 tersebut. Tujuan kalian sungguh sangat luar biasa, tapi organisasi Topeng Merah bukanlah kelompok penjahat biasa, ujar Nuhume dengan nada tidak yakin. Di dalam hatinya Nuhume sangat menyayangkan bakat pemuda di depannya. Seorang pemuda berkemampuan seperti dirinya sangat disayangkan jika harus berakhir sia-sia. Sepertinya kamu meragukanku, tanya Liman Setiawan sesaat menyudahi sarapannya. Bukan begitu, aku tahu kalian memiliki kemampuan. Apakah tidak sebaiknya bekerja sama dengan keluarga Nu agar dapat lebih mudah serta mendapatkan dukungan sumber daya yang cukup? Kau telah menolongku, jadi apapun keinginanmu akan kupenuhi, ujar Nuhume menyampaikan tawarannya. Terima kasih atas kebaikan dan kepercayaanmu, di kemudian hari kita bisa saling mendukung terkait organisasi Topeng Merah, tetapi aku mohon maaf tidak bisa memanfaatkan kebaikan keluargamu, ujar Liman Setiawan menyampaikan pendapatnya sendiri. Sombong sekali, gumam Nuhume di dalam hatinya. Sebagai seorang nona besar ia sudah merendahkan dirinya untuk menawarkan bantuan kepada pemuda di depannya. Jika itu diberikan kepada orang lain maka banyak yang menerima tanpa berpikir dua kali. Oh ya, sepertinya aku tidak bisa berlama-lama karena aku harus melanjutkan perjalanan menuju pusat kota Qinghai, ucap Liman Setiawan kemudian. Kalau begitu sebaiknya kita pergi bersama saja, kebetulan aku juga rencananya mau pulang ke rumah siang ini, Nuhume berkata dengan penuh semangat. Terima kasih, aku sedang menjalankan misi dari akademi dan sedang mencari pengalaman. Jika bersamamu aku khawatir keberadaan kami akan mudah disorot oleh organisasi Topeng Merah dan membuat kami sulit bergerak, tolak Liman Setiawan sembari memberikan alasannya. Baiklah jika begitu, terima kasih atas pertolonganmu hari ini, Nuhume mengeluarkan sesuatu dari dalam cincin penyimpanannya. Ia berpikir jika Liman Setiawan hanya membutuhkan uang saja daripada hal lainnya. Apa ini? Tanya Liman Setiawan kebingungan. Terimalah. Anggap ini sebagai pemberian kecil dariku, ucap Nuhume menyampaikan maksudnya. Bukankah aku sudah jelaskan maksud pertolonganku padamu? Mohon maaf jika aku menolak pemberianmu, ucap Liman Setiawan menolak dengan tegas. Apapun alasannya, Liman Setiawan tidak akan menerima pemberian seperti itu. Meskipun sebagian besar hartanya sudah ia gunakan untuk membangun gerbang naga, namun ia masih bisa bertahan hidup di kota Qinghai untuk 1 bulan kemudian. Selanjutnya ia tengah menyusun cara untuk mengumpulkan pundi-pundi keuangannya lagi dari kota Qinghai ini. Di kota ini Liman Setiawan mengetahui banyak sumber daya herbal langka dan berkualitas tinggi, bahkan orang-orang sekte lembah hijau saja rela melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan bahan-bahan herbal dimaksud. Menurut rencana selain membuat pil pengumpul Ki untuk tahap pemula, ia juga ingin membuat pil pemulihan Ki yang ia sempurnakan untuk keperluan peningkatan kekuatan kultivator inti Ki ke ranah inti emas. Sebagai percobaan awal Liman Setiawan akan menerapkannya pada Ruslian yang seharusnya sudah masuk waktu untuk menyeberangi batasannya menjadi ranah inti emas. Melihat Liman Setiawan menolak pemberiannya membuat Nuhume mengernyitkan keningnya. Ia juga tidak menyangka jika pemuda di depannya masih menolak uang yang pada kenyataannya dapat memberikan perbedaan besar. Apakah ia menginginkan diriku? Gumam Nuhume di dalam hatinya. Baiklah jika begitu. Aku tidak memaksamu, ucap Nuhume sambil menarik kembali hadiah yang dimaksudkan. Selesai melakukan sarapan Liman Setiawan dan juga Nuhume segera kembali ke penginapan sebelumnya. Mereka berdua akhirnya berpisah setelah mengucapkan beberapa kata saling menghormati satu sama lain.
Di sisi lain, Ruslian baru saja selesai mengumpulkan cincin penyimpanan dari para anggota organisasi Topeng Merah Bintang 3 dan Bintang 4. Liman Setiawan memintanya melakukan hal tersebut guna mengumpulkan informasi terkait jaringan mereka yang selama ini tersebar dan sangat sulit dilacak. Pemandangan ini diperhatikan oleh Xie Qian, meski itu suatu hal yang wajar namun ia bisa menilai jika Liman Setiawan dan sahabatnya itu merupakan pendekar yang sedang mengumpulkan sumber daya. Tiba di dalam kamarnya Liman Setiawan duduk bersila, setelah minum pil penambah ki lagi ia berusaha menstabilkan kekuatannya agar kembali pulih sepenuhnya. Aku harus bertambah kuat secepatnya, organisasi Topeng Merah tidak bisa dianggap sepele, batin Liman Setiawan dengan penuh tekad. Liman Setiawan memang tiba di kota ini lebih cepat dari aksi yang ia lakukan sebelumnya di masa lalu. Saat itu ia tahu betul tidak ada gadis yang bernama Nuhume karena yang ia tahu saat itu tetua Nu Meilanlah menguasai keluarga Nu pada akhirnya. Sementara dengan kekuatannya yang sudah memasuki alam dewa waktu itu ia tidak memiliki kesulitan berarti dalam menumpas organisasi Topeng Merah di kota ini. Di markas organisasi Topeng Merah, berita kekalahan 2 orang bintang 4 dan 8 bintang 3 membuat pimpinan cabang menjadi sangat marah. Selain itu ia juga harus menelan kerugian puluhan anggotanya yang berada di bintang 1 dan bintang 2 ikut tewas juga. Mereka semua adalah anggota pilihan yang telah direkrut dan dipersiapkan dalam jangka waktu lama untuk menguasai kota Qinghai yang memiliki 2 kali lebih luas dari kota Qincheng dan juga kota Qiang. Kurang ajar, sejak kapan keluarga Nu memiliki pengawal rahasia sehebat itu? Ucap Tang Xixun yang merupakan salah satu orang kepercayaan ketua organisasi Topeng Merah. Keberadaan ketua mereka sendiri tidak banyak yang tahu, selain karena berpindah tempat Julian Tang juga sibuk membangun kekuatan Topeng Merah di beberapa kota besar lainnya. Tetapi hanya Liman Setiawan yang mengetahui keberadaan sebenarnya Julian Tang yang merupakan salah seorang pelindung dari Sekte Kelelawar Hijau. Bab 62, kali ini Tang Xixun sangat marah, misi yang ia terima hanya menculik dan membunuh putri tunggal matriark keluarga Nu. Untuk menjamin keberhasilan misi ini, dirinya sudah mengerahkan hampir separuh kekuatan yang ia miliki. Namun ia tidak menyangka jika persiapannya yang begitu matang harus mengalami kekalahan yang sangat memalukan. Jika kejadian ini diketahui oleh banyak orang maka organisasi Topeng Merah akan kehilangan pengaruhnya, belum lagi proses perekrutan anggota baru yang memakan waktu yang lama akan menghambat perkembangan organisasi Topeng Merah. Ketua, orang yang membantu Nona Nuhume adalah seorang pemuda asing yang saat ini masih diselidiki identitasnya, ucap seorang bawahan. Cari tahu orang itu, secepatnya kita harus membunuhnya, ucap Tang Xixun dengan emosi. Baik ketua, jawab bawahan tersebut dengan patuh. Sementara itu, Nuhume dan bawahannya sudah kembali ke pusat kota Qinghai. Jarak antara penginapan dengan pusat kota sekitar 5 jam menggunakan kereta kuda. Nona, apakah pemuda tersebut berasal dari Akademi Walet Jingga? Tanya Xie Qian saat di dalam kereta kuda. Benar, pemuda konyol itu sedang menjalankan misi, jawab Nuhume dengan muka masam. Sesuai dugaanku, ternyata dia memang berasal dari Akademi Walet Jingga, Xie Qian berkata dengan penuh keyakinan. Sepertinya kau tertarik dengan pemuda itu, tanya Nuhume sambil menaikkan alisnya. Bagaimana bisa aku mendahuluimu Nona, jawab Xie Qian sambil menahan senyum. Aku memang menyukai seseorang yang kuat, tapi bukan yang terlalu nekat seperti dirinya, Nuhume berkata sambil menahan kekecewaan. Memangnya apa yang terjadi? Bukankah ia sudah menyelamatkan nyawa kita tanpa pamrih? Xie Qian mengernyitkan alisnya, bingung dengan apa yang dikatakan oleh nona mudanya. Dengan kekuatannya itu ia ingin menumpas organisasi Topeng Merah seorang diri, balas Nuhume dengan datar. Apakah nona tidak menawarkan bantuan atau semacam kerjasama? Tanya Xie Qian penasaran. Sudah, tapi ia menolaknya, jawab Nuhume dengan nada tidak berdaya. Xie Qian terdiam beberapa saat, memikirkan apa yang dikatakan oleh nona mudanya sangat kontras dengan apa yang dilakukan oleh Ruslian saat mengumpulkan cincin penyimpanan dari para mayat pembunuh Topeng Merah. Umumnya para kultivator yang melakukan hal itu adalah mereka yang sedang mengumpulkan sumber daya. Pada sore harinya Liman Setiawan yang masih berada di dalam kamarnya mulai membuka matanya. Setelah merasakan seluruh energinya telah pulih ia berencana pergi menuju pasar pelelangan barang antik yang berada di dekat penginapan. Saat Liman Setiawan melewati tempat pelayan menerima tamu ia melihat bahwa kondisi restoran dan bagian depannya sudah tampak rapi dan bersih kembali.
Tidak nampak jika beberapa saat lalu terjadi pembantaian kejam yang dilakukan olehnya maupun Ruslian. Tanpa memberitahu kepada sahabatnya, Liman Setiawan melangkahkan kaki menuju sebuah jalan yang cukup ramai mengarah pada sebuah tempat mirip pasar rakyat. Setelah beberapa kali memutari tempat tersebut, perhatian Liman Setiawan jatuh pada seorang lelaki tua yang menjual beberapa pernak-pernik hasil budidaya danau biru. Indera spiritualnya merasakan ada suatu benda yang membuat jantungnya berdegup kencang, namun sepertinya bukan batu roh yang sebelumnya pernah ia serap untuk menambah kekuatan. "Tuan, silakan pilih beberapa barang antiknya. Semuanya merupakan peninggalan para leluhur yang sudah berusia ribuan tahun," ucap lelaki parubaya menawarkan barang jualannya. Liman Setiawan menelisik lebih dekat, menyentuh beberapa barang yang memang terlihat antik dan memiliki bentuk yang sedikit berbeda dengan yang ada di kehidupan masyarakat saat ini. Dari beberapa barang yang dipegangnya, Liman Setiawan tidak menemukan sesuatu yang sebelumnya ia rasakan berasal dari tempat ini. "Bagaimana Tuan?" tanya pria penjual barang antik tersebut. "Apakah ada benda lainnya atau barangkali Tuan memiliki beberapa herbal langka?" tanya Liman Setiawan sambil meletakkan sebuah vas bunga porselen. "Herbal?" Pria parubaya tersebut memejamkan mata mencoba mengingat sesuatu. "Apakah tanaman seperti ini yang kau maksud?" Pria parubaya itu mengeluarkan beberapa batang tumbuhan, menyusunnya dengan rapi. Liman Setiawan menyipitkan matanya, secara bersamaan ia memperhatikan sebuah benda menyerupai giok halus yang tiba-tiba membuat jantungnya berdegup kencang kembali. Giok yang terdapat pada tempat penyimpanan itu seperti mengeluarkan gelombang kejut yang dapat dirasakan langsung oleh Liman Setiawan. "Tuan, benda apa itu?" tanya Liman Setiawan menunjuk ke arah tempat di mana batang-batang herbal itu disimpan. Penjual itu tertegun sejenak. Benda yang baru saja ia temui saat menyelam di danau biru tersebut merupakan sebuah benda sederhana dari sebuah porselen rusak. Kalung giok itu berasal dari dalam porselen yang umum dijual di beberapa tempat ini, namun untuk kualitas kalung gioknya sendiri ia tidak bisa menilainya. Secara garis besar penjual barang antik itu menilai jika kalung giok tersebut bernilai tukar rendah sehingga ia menyimpannya untuk tidak dijual. "Ini adalah kalung giok hiasan yang biasanya menjadi koleksi para keluarga besar," ucap penjual tersebut sedikit membual. "Benarkah? Sepertinya aku belum pernah melihat benda seperti ini biasa digunakan oleh para tuan muda," ujar Liman Setiawan saat memegang giok yang memiliki motif naga tersebut. "Aku tidak berbohong padamu Tuan, jika tidak bagaimana aku menyembunyikannya dari pandangan mata para pembeli lainnya," ucap penjual itu memberi penekanan. Liman Setiawan terdiam dan merasakan sesuatu getaran yang tidak biasa. Ia berpikir jika kalung giok tersebut adalah sebuah benda spiritual langka yang perlu ia pahami lebih dalam. Walau bagaimanapun dirinya tidak ingin melewatkan sesuatu yang menurutnya bermutu, apalagi jika hal tersebut berkaitan dengan peningkatan kekuatannya. "Bagaimana Tuan? Jika kamu tidak tertarik maka aku akan menyimpannya kembali dan menemukan pembeli yang cocok." Pedagang barang antik itu menjalankan strategi penjualannya. Ia memancing rasa penasaran di hati calon pembelinya tersebut. "Baiklah, berapa harganya?" tanya Liman Setiawan yang tidak diberikan kesempatan itu. "Apakah kamu akan membelinya dengan tanaman herbal ini juga?" tanya penjual tersebut dengan tatapan rakus. Seperti terjebak dalam sebuah situasi sulit, Liman Setiawan hanya mengangguk pelan penuh ketidakberdayaan. "Tuan cukup membayar 1 tael emas saja," ucap penjual tersebut dengan enteng. Bagi penjual tersebut harga segitu sudah terbilang tinggi, tidak banyak orang yang bisa menjual cindera mata barang antik seperti itu. Liman Setiawan sedikit tersenyum, ia pikir penjual tersebut ingin memerasnya. Namun dengan harga 1 tael emas bukanlah sebuah harga yang layak untuk dia sesali. "Baiklah, aku ambil semuanya," ucap Liman Setiawan sambil mengeluarkan 2 tael emas. "Tuan, benarkah ini?" tanya penjual tersebut dengan mata terbelalak. "Ya tentu saja, bungkus saja semua herbal ini. Sedangkan kalung giok ini akan langsung aku kenakan," ucap Liman Setiawan dengan santai. Setelah mengeluarkan 2 tael emas ia pun mengikatkan kalung giok bermotif naga tersebut, warnanya yang cerah seperti memantulkan cahaya bulan di malam hari. Jika diperhatikan dengan seksama maka akan muncul bayangan bulan purnama di bagian tengahnya. Secara kebetulan benda yang berada di lehernya itu merupakan benda pusaka keluarga Nu yang dihanyutkan Nuhume di Danau Biru. Bab 63. Lelaki parubaya yang menjual benda tersebut merasa sangat beruntung. Secara naluriah ia menyadari jika benda yang ia temukan hanyalah sebuah manik-manik biasa yang sering dihanyutkan oleh seseorang yang memiliki kepercayaan terhadap cerita dewa keabadian.
Benar-benar hari keberuntunganku, ucap pria parubaya yang berprofesi sebagai penjual itu. Ia tidak menduga sama sekali jika barang-barang yang menurutnya tidak berharga itu akan laris manis di hadapan seorang pengunjung yang masih muda. Penjual tersebut langsung membungkus dengan segera dan menambahkan beberapa tanaman herbal lainnya yang ia dapatkan dari dalam danau biru. Ia tidak ingin pemuda itu berlama-lama berada di tempatnya dan merubah pendiriannya karena menyesal telah membelanjakan sesuatu yang salah. "Terima kasih Tuan, senang melayani Anda," ucap penjual tersebut dengan penuh senyuman kemenangan. Ia merasa puas sekali seperti baru saja mendapatkan tangkapan ikan besar. "Sama-sama Tuan," ucap Liman Setiawan dengan tenang, tak ada ekspresi penyesalan atau sejenisnya. Setelah menyelesaikan pembayaran, Liman Setiawan segera berjalan kembali menuju penginapan. Di sepanjang jalan ia tidak merasakan lagi getaran energi saat kalung itu menggantung di lehernya. Ia seperti merasakan hawa ketenangan seperti sebelumnya. "Aneh, kenapa aku seperti tidak merasakan apapun?" gumam Liman Setiawan saat melangkahkan kakinya tersebut. "Ah sudahlah, lagi pula beberapa bahan herbal ini sangat bagus. Sepertinya cukup sebagai bahan tambahan untuk membuat beberapa pil pemulih energi," gumam Liman Setiawan lagi dengan wajah tersenyum cerah. Pil pemulih energi pada dasarnya digunakan untuk mengendalikan energi ki yang hilang karena keracunan atau akibat pukulan tenaga dalam. Dengan formulasi yang diwariskan oleh Hendrik, maka Liman Setiawan bisa membuat pil pemulih energi dengan lebih baik untuk membuat terobosan. Ketika dirinya tiba di penginapan, Liman Setiawan menemukan Rusli yang tengah meminum teh dengan ditemani oleh seorang wanita. Enggan mengganggu kesenangan sahabatnya itu, Liman Setiawan segera menuju kamarnya. Rusli Yan pun tersenyum ringan saat melihat Liman Setiawan yang sudah kembali ke penginapan. Mulanya ia ingin menyapa namun merasa tidak enak karena dirinya sedang berbincang dengan pengunjung lainnya. Rusli Yan tengah mengumpulkan informasi. Di luar keahliannya dalam bersosialisasi dengan wanita, ia tetap melakukan fungsinya dengan baik. Sebenarnya ia sudah mendapatkan beberapa petunjuk dari beberapa sumber informasi yang ia temui sebelumnya, namun ia juga masih membutuhkan beberapa informasi ringan lainnya yang bisa ia tarik garis merahnya. Ketika malam menjelang, Liman Setiawan masih memutuskan untuk bertahan di penginapan dan memilih untuk menunda perjalanannya. Hal yang ia maksudkan adalah menunggu pergerakan dari kelompok topeng merah yang kemungkinan akan melakukan balas dendam. Liman Setiawan tidak ingin repot-repot mendatangi musuh. Menunggunya datang adalah sebuah strategi yang bisa menguntungkan tanpa mengeluarkan energi pencarian. Di tengah masa penantiannya tersebut, ia berkultivasi dengan teknik aura sunyi mencoba mencari tahu giok naga bulan yang baru saja ia dapatkan di tempat penjualan barang antik tadi sore. Namun dengan metodenya tersebut ia sama sekali tidak dapat menemukan petunjuk apapun, bahkan ia juga tidak dapat menyerap giok tersebut, lazimnya batu roh yang pernah ia serap saat berkultivasi. "Aneh, kenapa tidak ada reaksi sama sekali?" gumam Liman Setiawan dengan perasaan kecewa. Awalnya ia mengira jika giok tersebut dapat diserapnya untuk meningkatkan kekuatannya. Liman Setiawan hanya tersenyum dengan getir dan kembali mengaitkan kalung giok naga bulan tersebut ke lehernya. Ia melanjutkan kembali kultivasi aura sunyi dengan persediaan sumber daya yang semakin menipis. Semenjak ia dibangkitkan di kehidupan keduanya, gumpalan ki di dalam dantiannya terasa lebih tebal dan membutuhkan sumber daya yang tidak hanya mengandalkan esensi alam dari udara sekitar. Namun hingga keesokan paginya pun situasi penginapan masih berlangsung damai. Beberapa petarung yang sebelumnya disiagakan oleh pihak penginapan dapat bernapas dengan lega karena tidak ada tindakan balasan seperti yang dipikirkan. Orang-orang dari organisasi Topeng Merah baru saja mengalami kerugian, sehingga mereka perlu berhati-hati dalam menghadapi musuh kuat seperti Liman Setiawan. "Apakah kita akan melanjutkan perjalanan sekarang?" tanya Ruslian dengan wajah yang terlihat gembira. "Ya, sepertinya kita harus segera menuju ke pusat kota," balas Liman Setiawan tanpa ragu. "Baiklah kalau begitu." Setelah semuanya berjalan dengan baik, mereka pun tidak ragu untuk melanjutkan perjalanan. Sama seperti para kultivator yang berjalan hilir mudik di sekitar wilayah ini, Liman Setiawan dan Ruslian pun menggantungkan pedang mereka di pinggang masing-masing. Situasi kota Qinghai yang tak menentu membuat seseorang yang berpedang akan dihormati dan dianggap seorang penjaga bagi masyarakat biasa. Dengan kecepatan yang cukup cepat, kuda yang mereka naiki tiba dalam waktu 3 jam. Meski bisa dibilang lancar, namun sesekali ada saja gangguan yang mereka jumpai untuk dibereskan dengan pedang. Seperti yang diberitakan sebelumnya, kondisi menuju pusat kota pun penuh dengan kewaspadaan.
Setiap Liman Setiawan dan Ruslian melewati kerumunan warga, mereka berdua diperhatikan lebih seksama karena takut bagian dari organisasi Topeng Merah. Sebagai bagian dari Akademi Walet Jingga, Liman Setiawan dan Ruslian tidak ragu menunjukkan tanda pengenal mereka ketika memasuki gerbang kota. Kota Qinghai merupakan salah satu ibu kota provinsi yang besar, penjagaan masuk pun sangat ketat berkaitan dengan penjagaan dari organisasi Topeng Merah yang meresahkan. Sebaiknya kau carikan tempat untuk menginap yang posisinya dekat alun-alun, pinta Liman Setiawan kepada sahabatnya itu. Sementara itu ia tidak langsung menuju penginapan, melainkan menuju ke sebuah tempat yang tidak lain adalah toko herbal terbesar di kota Qinghai. Seharusnya tempat itu tidak terlalu jauh dari sini, gumam Liman Setiawan dalam hatinya. Mengandalkan ingatan masa lalunya, ia mencoba menelusuri jalanan ibu kota provinsi yang masih sangat ramai tersebut. Seperti biasanya aktivitas penduduk masih terlihat ramai dari pagi hingga sore hari. Namun menjelang malam, akan terjadi perubahan yang sangat drastis di mana para pedagang lebih memilih menutup tokonya lebih awal. Keadaan ini sudah berlangsung hampir 1 tahun, sejak keberadaan organisasi Topeng Merah yang semakin berani menunjukkan keberadaannya, maka penduduk kota Qinghai tidak lagi berada dalam kedamaian. "Tuan, ada yang bisa kami bantu?" tanya seorang pelayan wanita dengan tatapan waspada. "Aku ingin mencari beberapa bahan obat," jawab Liman Setiawan dengan berterus terang. "Baiklah, ikuti saya Tuan." Pelayan tersebut memimpin jalan menuju ke lantai 2 dari bangunan tersebut. "Tuan, bahan obat apa saja yang Tuan butuhkan?" tanya pelayan wanita tersebut dengan tatapan serius. Sebentar, Liman Setiawan mengeluarkan sebuah gulungan sederhana dari dalam cincin penyimpanannya. Sebelumnya ia sudah membuat catatan kecil untuk beberapa kebutuhan bahan-bahan obat yang ia butuhkan. Dengan pengalamannya ia tidak memiliki kesulitan untuk mencari tahu di mana ia harus mendapatkan barang-barang kebutuhannya. Bab 64. Liman Setiawan menyerahkan catatan tersebut kepada pelayan wanita yang tampaknya mulai mengendurkan kewaspadaannya. Melihat pedang yang berada di pinggang Liman Setiawan membuatnya sedikit yakin jika pemuda tersebut berasal dari sekte pengobatan. "Tuan muda, kami memiliki bahan-bahan yang Anda cari. Hanya saja harganya sangat mahal karena memiliki kualitas terbaik seperti yang Anda tuliskan." Pelayan wanita tersebut berkata dengan serius, khawatir Liman Setiawan tidak mampu membayarnya. "Harga tidak masalah bagiku, selama tempat kalian bisa memuaskan apa yang aku inginkan maka aku bisa berpikir untuk menjalin hubungan yang berkelanjutan di masa depan." Liman Setiawan berkata dengan tenang, ia seperti tuan muda yang mengatur dunia. "Baiklah Tuan muda, aku akan menyiapkannya dengan segera. Silakan duduk sambil menunggu," ucap pelayan wanita itu sedikit lebih ramah. Liman Setiawan kemudian duduk, dalam hatinya ada rasa gembira yang tidak terukur menantikan peningkatan kualitas tulangnya. Dengan ramuan yang ia beli, ia akan membuat ramuan penguat tulang yang membuatnya mengalami peningkatan menjadi tulang naga muda. Meski prosesnya terbilang menyakitkan, namun untuk menjadi lebih kuat dirinya harus menempuh berbagai cara atau mati dalam penyesalan. Setelah menunggu beberapa saat, pelayan wanita yang melayani Liman Setiawan sebelumnya sudah kembali membawa kebutuhan yang diperlukan. Ia juga datang dengan seorang wanita cantik yang berumur sekitar 30 tahunan dan terlihat agak lebih dewasa dari Liman Setiawan. "Tuan muda, barang-barang yang Anda butuhkan sudah selesai kami siapkan," ucap pelayan tersebut seraya menyerahkan 3 bungkusan terpisah yang berisikan tanaman obat. Setelah menghitung dan memeriksanya, Liman Setiawan mengangguk puas lalu berkata, "Berapa harga untuk semuanya?" tanya Liman Setiawan dengan santai. "Semuanya menjadi 5 tael emas Tuan," jawab pelayan wanita itu tanpa ragu. Liman Setiawan segera mengeluarkan 5 tael emas dari dalam cincin penyimpanannya. Ia membayar barang keperluannya tanpa menawar atau terlihat ragu. Sesuai dugaannya harga tanaman herbal yang ia butuhkan tidaklah murah. Namun demi mendapatkan pil berkualitas tinggi maka ia juga harus mengeluarkan harga yang sesuai. Seorang wanita yang berada di samping pelayan wanita memperhatikan dengan seksama dan berdecak kagum pada Liman Setiawan yang baru saja ia lihat sebagai pengunjung tokonya. Sebagai nona muda keluarga Yun, tidak banyak yang membuatnya bisa mengagumi orang lain. "Tuan, bisakah kita berbincang sejenak?" tanya wanita tersebut kepada Liman Setiawan. "Tidak masalah," ucap Liman Setiawan tanpa kewaspadaan. Setelah menyelesaikan pembayaran dan memasukkan barang-barangnya ke dalam cincin penyimpanannya, Liman Setiawan berjalan mengikuti wanita tersebut yang memiliki pesona kecantikan di atas rata-rata itu. Tiba di sebuah ruang kerja pribadi,
Liman Setiawan dipersilahkan duduk dan diperlakukan seperti pelanggan penting. Bahkan pelayan wanita yang melayani Liman Setiawan sebelumnya kembali datang membawa minuman untuk disuguhkan. "Nona, hal apa yang ingin Anda bicarakan?" tanya Liman Setiawan sesaat setelah duduk. "Perkenalkan, nama saya adalah Mimi Yun, saya adalah orang yang bertanggung jawab atas tempat ini," ucap wanita cantik itu memperkenalkan diri. "Saya Liman Setiawan, salam kenal," ucap Liman Setiawan memperkenalkan diri juga. Dalam benaknya ia tidak asing dengan nama keluarga Yun, keluarga besar yang termasuk ke dalam 5 teratas yang berprofesi sebagai pebisnis yang mengurusi herbal dan pemilik toko obat terbesar di kota Qinghai. Banyak toko obat yang tersebar dan berada di bawah pengaturan keluarga Yun, tempat ini adalah salah satu yang terbaik. "Sepertinya Anda berasal dari keluarga Setiawan di kota Qiancheng," ucap Mimi Yun dengan senyuman manisnya. "Ya benar, saya berasal dari keluarga cabang," ungkap Liman Setiawan dengan jujur. "Keluarga Setiawan adalah penguasa Qiancheng, walau bagaimanapun aku menghormatinya." Mimi Yun bertatap kagum pada Liman Setiawan. "Nona, Anda belum menjawab pertanyaan saya," ujar Liman Setiawan mengingatkan. "Hahaha, maaf," Mimi Yun tertawa ringan dengan sikap Liman Setiawan yang sedikit terburu-buru. "Apakah kau baru saja mengatakan pada pelayanku untuk melakukan kerjasama?" tanya Mimi Yun penuh minat. "Itu tergantung dengan kemampuan toko kalian," jawab Liman Setiawan santai. Mimi Yun sedikit terkejut, ia tidak menyangka jika seorang pemuda berani mempertanyakan kemampuan toko keluarga Yun yang sudah terkenal selama ratusan tahun di kota Qinghai. Bahkan Sekte Lembah Hijau saja tidak berani berkata demikian. "Katakan, apa yang ingin kau inginkan?" tanya Mimi Yun dengan tatapan dingin. "Pertama, apakah toko kalian bisa menyediakan barang permintaanku seperti tadi setiap minggunya? Kedua, apakah kalian juga menjual pil pengumpul Qi dan juga pil pemulihan Qi?" ucap Liman Setiawan dengan tenang. "Apakah Anda seorang alkemis? Toko kami memiliki peraturan yang cukup ketat jika ingin menjual bahan-bahan herbal langka kepada orang lain," ucap Mimi Yun menyampaikan peraturan tokonya. "Bisa dikatakan seperti itu," Liman Setiawan berkata dengan maksud meyakinkan. "Baiklah, kau bisa membuktikan ucapanmu." Mimi Yun berdiri dan meminta pelayannya untuk menyiapkan beberapa hal. Pelayan wanita tersebut mengangguk lalu melangkah keluar dari ruangan tersebut menuju tempat lain. Mimi Yun pun tidak lama kemudian berjalan perlahan mengikuti pelayannya menuju ruangan khusus tempat pembuatan obat toko keluarga Yun. Liman Setiawan mengerti dari perkataan yang baru saja diucapkan gadis yang tampak sudah matang itu. Ia pun berjalan di belakang Mimi Yun. Wanita yang memiliki postur tubuh menawan itu membuat laki-laki menelan ludahnya. Mimi Yun terlihat menggoda, namun dengan sikap Liman Setiawan yang sepertinya cuek membuatnya senang sekaligus sedih pada saat yang bersamaan. Ia senang karena Liman Setiawan berbeda dengan kebanyakan lelaki pada umumnya, rasa sedihnya pun terlihat seolah ia bukanlah wanita yang menarik. "Tuan, silakan buktikan ucapanmu," suara Mimi Yun kemudian terdengar saat tiba di ruang pembuatan obat. Liman Setiawan tidak buru-buru menjawab, tatapannya menyapu ke sekitar area ruangan dan memperhatikan beberapa perlengkapan serta sistem sirkulasi udara yang cukup bagus di tempat ini. Hal ini menandakan jika keluarga Yun memang layak disebut sebagai praktisi obat yang menghasilkan obat-obatan berkualitas. "Keluarga kalian memang layak mendapatkan reputasi yang tinggi dalam bidang pembuatan obat-obatan," puji Liman Setiawan dengan nada tulus. "Terima kasih," balas Mimi Yun dengan nada datar. Setelah berkata demikian, barulah Liman Setiawan maju dan memeriksa sebuah tungku dan perapian yang seperti sudah disiapkan untuk dirinya. Ada juga beberapa bahan herbal yang sudah tersusun rapi pada sebuah rak penyimpanan di dekatnya. "Berikan aku waktu 1 jam," ucap Liman Setiawan dengan tenang. Mimi Yun dan yang lainnya mengerti dengan maksud ucapan Liman Setiawan. Seorang alkemis memiliki rahasia yang tidak bisa diungkapkan oleh sembarang orang terkait resep atau metode yang digunakan untuk membuat pil atau ramuan lainnya. Bab 65. Menyaksikan beberapa bahan herbal berkualitas tinggi dan terbilang langka membuat ekspresi Liman Setiawan menjadi bahagia. Ia tidak menyangka jika kesempatan pertamanya datang ke tempat ini akan mendapatkan beberapa keuntungan secara langsung. Beberapa saat berlalu, gerakan terampil Liman Setiawan dalam membersihkan dan meramu obat di dalam tungku berjalan dengan lancar. Kali ini ia akan membuat pil penambah Qi dan juga pil pemulih energi. Kontrol api yang baik membuat proses pembuatan kedua jenis pil itu berlangsung lebih cepat daripada waktu yang dijanjikan oleh Liman Setiawan sebelumnya.
Aroma pil yang kuat menyembul keluar dari ventilasi udara ruang pemurnian obat, membuat darah di dalam tubuh Mimi Yun bergejolak merasakan kandungan nutrisi luar biasa dari pil yang dibuat oleh Liman Setiawan. Sebagai ahli di keluarga Yun, jelas ia bisa merasakan sendiri bagaimana sulitnya membuat pil. Semula ia merasa Liman Setiawan sedikit membual, oleh karenanya ia memberikan kesempatan yang pada dasarnya untuk memalukan dirinya sendiri. Tetapi sekarang, wajah Mimi Yun terlihat buruk. Seorang pemuda mampu membuat pengecualian di dalam dirinya hanya sekali perjumpaan saja. Hal ini menamparkan keyakinannya tentang alkemis yang biasanya memiliki usia lanjut dan berasal dari kalangan tabib senior. Sejak kapan keluarga Setiawan memiliki bakat alkemis? Gumam Mimi Yun di dalam hatinya. Nona, sepertinya pemuda tersebut sudah melewati batasan ujian yang kau berikan, ujar pelayan wanita sebelumnya dengan menahan tersenyum. Mendengar perkataan dari pelayannya tersebut, ekspresi wajah Mimi Yun semakin buruk. Tidak lama kemudian Liman Setiawan keluar dari ruang pembuatan obat, dengan ekspresi yang santai ia berjalan menghampiri Mimi Yun. Nona, apakah ini cukup? Liman Setiawan menyerahkan 2 buah botol pil berukuran kecil. Mimi Yun tidak berkata apa-apa, ia meraih kedua botol yang berisikan pil yang masih hangat menandakan jika pil ini memang nyata. Mimi Yun merasakan aroma yang lebih kuat dari pil pengumpul Qi yang sebelumnya sangat familiar. Ia juga mencium aroma lainnya seolah dirinya melayang di tengah hamparan tanaman herbal yang sangat indah. Bagaimana bisa kau melakukannya dengan secepat ini? Tanya Mimi Yun menolak sikap kekagumannya pada Liman Setiawan. Silahkan coba saja, setelah itu kau boleh berkomentar kembali, ujar Liman Setiawan dengan tenang. Mimi Yun lalu mencoba sebuah pil yang berada di tangan kanannya. Pil pengumpul Qi yang menjadi rekomendasi dari Liman Setiawan langsung ia minum dalam sekali tegukan. Sensasi lembut melewati tenggorokannya dan hanya dalam beberapa detik berikutnya ia merasakan sesuatu yang besar mengalir ke dalam tubuhnya. Apa ini? Ucap Mimi Yun dengan ekspresi kebingungan. Seharusnya pil tersebut dapat menaikkan ranahmu dalam waktu singkat, ucap Liman Setiawan dengan santai. Apa? Suara Mimi Yun seperti tercekat. Namun ia tidak bisa berpikir lebih jauh. Menghiraukan keberadaan semua orang, Mimi Yun langsung duduk bersila mengaktifkan teknik kultivasinya. Hawa panas yang menyembur ke seluruh tubuhnya dengan cepat terserap melalui meridiannya, mengalir dengan deras mengeluarkan suara seperti air mengalir di dalam tubuhnya. Wajah cantik Mimi Yun tampak memerah, mengendalikan energi yang begitu kuat dan murni membutuhkan upaya serius agar tidak tersesat dalam kultivasinya sendiri. Hingga beberapa saat kemudian, Mimi Yun bersendawa panjang yang diikuti kabut putih yang keluar dari mulutnya. Kekuatan baru mengalir dalam tubuhnya menandakan dirinya baru saja melakukan penerobosan ke ranah inti emas tahap awal. Setelah menstabilkan kekuatannya, ia baru menyadari jika ia baru saja menerobos di depan beberapa orang anak buahnya. Namun hal yang membuatnya malu adalah ketika ia bersendawa keras didengarkan oleh seorang pemuda yang bernama Liman Setiawan. Dengan wajah memerah menahan malu, kecantikan keluarga Yun itu bingung harus bereaksi apa menghadapi Liman Setiawan. Tetapi ia merasakan jika pil yang baru saja ia minum merupakan kualitas terbaik yang ia minum selama ini. Beberapa kali ia meminum pil semacam itu namun tidak berhasil menaikkan kekuatannya hingga ke ranah inti emas. Pil buatanmu sungguh luar biasa. Aku mengakuinya dan aku juga mengucapkan terima kasih karena kenaikan kultivasiku, ucap Mimi Yun mengabaikan rasa malunya di depan Liman Setiawan. Di sisi Liman Setiawan sendiri merasa biasa saja, apa yang terjadi pada Mimi Yun dikarenakan adanya sumbatan gas dari obat-obatan yang sebelumnya ia konsumsi. Sehingga pil yang diminumnya tadi mendorong sumbatan gas tersebut hingga maksimal keluar tubuh. Apakah pil buatanku ini layak untuk diperjualbelikan di tempat Anda? Tanya Liman Setiawan menyampaikan tujuan sebenarnya. Mimi Yun sendiri terkejut, dalam hatinya ia juga sangat menginginkan Liman Setiawan membuat pil ini dalam jumlah besar untuk dijual dan didistribusikan langsung oleh toko yang dikelolanya. Tentu saja bisa, aku akan menghargainya dengan tinggi, ucap Mimi Yun penuh semangat. Baiklah kalau begitu, bisakah kita melanjutkan percakapan sebelumnya? Ucap Liman Setiawan dengan tenang. Ya, itu bisa. Mimi Yun seperti salah tingkah, ia tidak berani menatap wajah Liman Setiawan merasa sosok di depannya adalah seseorang yang tidak bisa ia sentuh. Jika ia dengan mudahnya mengangkat kekuatan seseorang yang berada di ranah inti Qi ke ranah inti emas maka bukankah berarti ia sudah berada di atas tingkatan tersebut. Belum lagi Mimi Yun memikirkan sosok rahasia yang berada di belakang Liman Setiawan,
Tidak mungkin seseorang bisa berkembang seperti ini tanpa dukungan seseorang yang sangat kuat di belakangnya. Mimiyun dengan penuh semangat membawa Liman Setiawan kembali ke dalam ruang kerja pribadinya. Ia baru menyadari telah membuat seseorang yang berbahaya mengikuti permainannya. Memikirkan hal ini, Mimiyun tidak bisa menahan keringat dingin yang mengalir di keningnya. "Nona, selain membuat 2 botol pil yang Anda pegang, saya juga membuat beberapa butir pil lain yang bernama pil pembentukan tulang. Silakan diperiksa," ucap Liman Setiawan mengatakan tentang pil pembentukan tulang yang ia buat dengan beberapa campuran bahan yang ia miliki sendiri. "Tidak perlu, seharusnya bahan yang kau gunakan adalah bahan penting yang sudah kau siapkan secara pribadi. Sehingga pil itu lebih tepat milikmu sendiri," ucap Mimiyun menyatakan sikapnya. "Terima kasih Nona," ucap Liman Setiawan dengan tulus sambil memasukkan kembali 3 butir pil ke dalam sakunya. "Kerjasama bagaimana yang kau inginkan?" tanya Mimiyun dengan sopan, penuh kekaguman. "Aku akan membuat 500 pil pengumpul di dalam waktu 1 bulan dan menjualnya kepadamu. Bahan-bahan yang aku perlukan sama seperti pada catatan yang aku berikan sebelumnya," ucap Liman Setiawan dengan santai. "500 pil?" tanya Mimiyun dengan sedikit gemetar. Jika dalam sebulan ia menjual pil tersebut, maka tidak terbayangkan akan ada kultivator baru yang akan berkembang di kota Qinghai. Apalagi ini juga berkaitan dengan keinginan para keluarga besar yang ingin mengembangkan kekuatan keluarga mereka masing-masing. Bersambung. Bab 66. Mimiyun merasakan kesenangan yang tidak terkira. Jika ia tidak merasakannya sendiri, maka hal seperti itu akan sulit terwujud. Bahkan jika digunakan oleh kalangan sendiri, maka manfaat pil itu sendiri sungguh tiada berbatas. Selama beberapa waktu mereka berbincang serius dan membahas beberapa kesepakatan, tetapi ada saja yang menjadikan hal ini sebagai laporan kepada pihak lain berupa aduan yang tidak mendasar. Di sebuah paviliun keluarga Hong. "Siapa laki-laki itu? Berani-beraninya mendekati wanitaku," ucap seorang pemuda dengan ekspresi marah. "Tuan muda, orang ini sepertinya alkemis pemula dan ia juga tidak memiliki latar belakang yang bagus," ujar seorang pelayan yang memberikan laporan. "Oh begitu, baiklah, terima kasih atas informasinya," ucap pemuda tersebut sambil memberikan beberapa koin emas untuk uang tips. "Terima kasih Tuan muda," ucap pelayan tersebut dengan wajah tersenyum bahagia. Setelah menerima laporan tersebut, pemuda yang merupakan keturunan langsung keluarga Hong itu memasang ekspresi jelek. Ia tidak menyangka jika wanita yang ia sukai akan berhubungan dengan lelaki lain yang tidak memiliki identitas yang sepadan dengan dirinya. "Cepat, kumpulkan beberapa orang untuk memberi pelajaran kepada orang itu," ucap pemuda tersebut memberi perintah. "Baik Tuan muda," jawab bawahannya diikuti dengan langkah undur diri. "Aku tidak peduli siapapun yang mendekati wanitaku, maka ia pantas mati," ucap pemuda tersebut dengan dingin. Keluarga Hong merupakan salah satu dari anggota 5 keluarga besar di Qinghai. Meski hanya berada pada nomor urut 3 setengah keluarga Yun, tetapi kedekatannya dengan kelompok topeng merah membuat pamornya ditakuti oleh masyarakat biasa. Hingga menjelang malam harinya, Liman Setiawan baru selesai melakukan kesepakatan pembahasan kerjasama dengan paviliun obat keluarga Yun. Ia dan Mimiyun telah sepakat melakukan kesepakatan, di mana salah satunya adalah pil pemulih ki buatan Liman Setiawan akan dihargai 10 tael emas per butir. Dengan hasil seperti ini, maka tidak terbayangkan pundi-pundi uang yang akan dihasilkan oleh Liman Setiawan. Belum lagi lewat kerjasama ini ia juga mendapatkan jaminan terhadap pasokan bahan baku yang berkualitas. Jika di kota Qiancheng ia bekerja sama dengan paviliun barang antik, maka di kota Qinghai ia melakukannya dengan paviliun obat keluarga Yun. Liman Setiawan berjalan dengan santai saat meninggalkan paviliun obat. Setelah mengucapkan beberapa kata kepada Mimiyun, ia bergegas pergi. Ada sesuatu yang dirasakan oleh Liman Setiawan. Aura kumpulan pendekar lemah tampak sedang mengikutinya dari arah belakang. "Keluarlah, apakah kalian tidak malu mengikutiku yang hanya seorang diri?" ucap Liman Setiawan dengan santai. Pada saat ini orang-orang di belakang Liman Setiawan bergegas maju dan segera mengerumuninya dengan cepat. Memperhatikan hal ini, sudut bibir Liman Setiawan pun membentuk senyum dingin. Ia memandang ke arah orang-orang tersebut sambil menyentuh hidungnya. Kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan rana inti ki dan salah seorang di antara mereka yang paling kuat memiliki rana inti emas. Sepertinya pemuda tersebut memiliki tatapan tidak suka ke arah Liman Setiawan. Pemuda tersebut berdiri paling depan di antara para kerumunan. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Apakah kamu pria yang baru saja mendekati wanitaku?" "Hah? Siapa kamu?" tanya Liman Setiawan tanpa ekspresi.
Kamu pria asing yang baru saja datang dan mencoba mencari simpati di depan Nona Yun. Jika aku tidak tahu maksudmu yang ingin menggoda wanitaku, bagaimana aku bisa memiliki wajah di masa depan? Pemuda itu mencibir. Lalu bagaimana caraku memberikanmu muka? Apakah kau ingin aku pukuli sampai mati? Ucap Liman Setiawan sambil menyeringai. Hahaha, konyol sekali kamu berani berbicara seperti itu padaku. Sepertinya kau benar-benar orang bodoh yang ingin mencari gara-gara dengan keluarga Hung. Namun sebelum pemuda itu selesai bicara, Liman Setiawan langsung bergerak ke arahnya dengan mengerahkan sebuah tamparan keras. Plak, Liman Setiawan menamparnya hingga tubuh pemuda itu terpelanting ke udara hingga beberapa giginya rontok bercampur darah yang keluar dari mulutnya. Arggh, teriak pemuda tersebut kesakitan saat tubuhnya terjatuh ke tanah. Detik berikutnya teriakan dari orang-orang yang mengikuti pemuda tersebut berjatuhan satu persatu ke tanah. Menyaksikan hal itu pemuda tersebut tercengang. Dia juga seorang kultivator, ia jelas mengetahui betapa dahsyatnya gerakan Liman Setiawan yang sepertinya tidak melakukan apapun. Apa yang kau katakan tadi? Aku tidak bisa mendengarnya dengan baik, tanya Liman Setiawan sambil tersenyum. Melihat Liman Setiawan yang tersenyum, pemuda itu justru ketakutan sambil menelan ludahnya. Jangan sentuh aku adalah penerus keluarga Hung, ucap pemuda itu dengan ekspresi ngeri. Kau datang padaku mencari kematian. Apakah kau pikir aku akan peduli dengan asal-usulmu? Liman Setiawan berkata sambil mencibir. Mendengar perkataan Liman Setiawan, pemuda tersebut gemetar ketakutan. Informasi yang ia dapatkan sebelumnya menyatakan jika Liman Setiawan hanya mengerti alkimia dan tidak memiliki basis kultivasi. Menghadapi situasi ini, kakinya menjadi lemas dan sekujur tubuhnya menjadi lemah. Shoot, shoot, shoot. 3 buah jarum emas bergerak dengan cepat mendarat di tubuh pemuda tersebut. Hanya suara jeritan kesakitan berikutnya yang terdengar. Meskipun tidak meninggal namun dapat dipastikan ia akan menderita kerugian besar. Liman Setiawan tidak terlalu menganggap penting hal ini. Ia tidak membunuh mereka dan hanya memberikan pelajaran yang akan diingat selalu. Setelah memberikan mereka pelajaran, Liman Setiawan segera pergi dan melanjutkan perjalanannya menuju penginapan yang berada di dekat alun-alun kota Qinghai karena ia sudah berjanji pada Ruslian untuk menunggunya di tempat itu. Liman Setiawan tidak menganggap serius masalah keluarga Hung, namun pada kesempatan berikutnya ia akan meminta seseorang untuk menyelidikinya. Ketika tiba di penginapan yang cukup mewah itu, Liman Setiawan sudah disambut oleh sahabatnya dan mereka segera berbincang di dalam restoran yang berada tidak jauh dari sana. Kali ini, Ruslian baru memiliki kesempatan untuk memberikan cincin penyimpanan yang ia kumpulkan dari para mayat yang mereka bunuh sebelumnya. Bagaimana? Apakah ada rencana dalam waktu dekat ini? Tanya Ruslian. Kamu pelajari beberapa informasi yang kita dapatkan dahulu. Carilah beberapa orang yang dapat dipercaya untuk mengetahui situasi lebih baik lagi, jawab Liman Setiawan dengan nada yang tenang. Baiklah kalau begitu, ucap Ruslian dengan patuh, ia masih bertugas mengumpulkan informasi. Liman Setiawan sendiri belum siap secara pribadi jika harus menghadapi para penjahat topeng merah yang memiliki bintang keempat. Oleh karenanya dalam waktu singkat ini ia akan berdiam diri untuk mengolah tulangnya kembali. Dengan 3 butir pembentukan tulang yang baru saja ia buat maka ia yakin formula yang diberikan oleh Hendrik di masa lalu itu akan sangat berguna meski Liman Setiawan akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Bab 67. Memikirkan beberapa hal yang terjadi, Liman Setiawan ingin cepat tumbuh menjadi lebih kuat. Tetapi semuanya membutuhkan proses yang cukup panjang. Terlebih lagi ia membutuhkan modal yang sangat banyak untuk membangun kerajaan bawah tanahnya, Gerbang Naga. Selama beberapa bulan terakhir ia tumbuh di batas wajah, di masa lalu hal ini sangat tidak mungkin. Dengan dukungan sumber daya serta wawasan alkemisnya ia banyak berubah terutama terkait dengan peningkatan kualitas tulangnya. Malam ini aku akan berkultivasi secara khusus, tolong jangan jauh berada dari kamarku, ucap Liman Setiawan pada sahabatnya itu. Apakah kau akan berkultivasi ganda dengan seseorang? Tanya Ruslian dengan nada jahil. Ia tidak pernah menemukan Liman Setiawan bersikap seperti ini, biasanya berkultivasi secara normal tanpa meminta penjagaan khusus. Aku bukan seseorang yang melakukan hal demikian dengan sembunyi-sembunyi, balas Liman Setiawan sambil berlalu. Hah, apakah dia mengetahuinya? Ucap Ruslian sambil menggaruk belakang telinganya. Ruslian memang bukanlah seseorang yang bisa menahan urusan arus bawahnya. Sesekali ia juga perlu menyalurkan hal tersebut dengan seseorang yang menurutnya pantas dan dilakukan dengan sangat rapi.
Lalu sekarang Liman Setiawan baru saja mengatakan hal yang menurutnya bersifat pribadi itu, ada sedikit perasaan malu yang berkecamuk di dalam hatinya. Di sisi lain Liman Setiawan sudah berada di dalam kamar penginapan yang cukup luas dan terdapat kamar mandi di dalamnya. Kali ini ia akan bersiap untuk mematangkan rencananya membentuk kualitas tulangnya ke tingkat tulang naga muda. Dikatakan demikian karena kualitas tulang tersebut merupakan tahap transisi dari tulang gajah ke tulang naga. Tulang gajah sendiri sudah sangat kuat dan biasa dimiliki oleh para tetua maupun ketua sekte besar. Dengan kualitas seperti itu sudah cukup untuk membawa mereka ke ranah alam dewa. Hanya saja kekuatan mereka tidak maksimal, berbeda dengan seseorang yang ditakdirkan bisa mencapai tulang naga. Kualifikasi tersebut saja sudah bisa mengantarkan seseorang menjadi jenderal naga langit yang perkasa, pencapaian tertinggi yang saat itu digapai oleh Liman Setiawan. Kini dengan pengetahuan dari Hendrik, ia memiliki pemahaman baru bahwa tulang semestalah yang paling kuat dan merupakan keberadaan yang tidak bisa dicapai dengan mudah. Bahkan menurut Hendrik, seorang kultivator hanya akan menjadi kabut darah jika mencobanya dengan sedikit saja kecerobohan. Setelah menenangkan pikirannya, Liman Setiawan membuat alas yang cukup lebar di dekat ranjang lalu ia duduk bersila mengaktifkan teknik kultivasi aura sunyi. Setelah beberapa tarikan napas, 3 butir pil pembentuk tulang masuk secara bersamaan ke dalam mulutnya. Dengan kemampuan tubuhnya serta teknik kultivasi ajaibnya itu ia berharap bisa melewatinya tanpa halangan. Baru beberapa saat pil tersebut masuk ke dalam tubuhnya, hawa panas menyebar melalui aliran darah dalam waktu yang singkat. Kekuatan obat yang begitu kuat langsung diserap ke dalam tulang hingga menimbulkan sensasi ngilu yang luar biasa. Liman Setiawan menggigit bibirnya, berusaha menahan rasa sakit yang mulai memelintir anggota tubuhnya dari dalam. Hawa panas yang semula menjalar dengan kuat, mulai terserap secara keseluruhan dan membuat tulang-tulang Liman Setiawan seperti tertarik ke dalam daging seolah hancur dan terbentuk kembali. Proses menyakitkan ini berlangsung hingga beberapa kali, menyebabkan suara rintihan dan cipratan darah yang tidak bisa ditahan oleh Liman Setiawan. Ruslian beberapa kali mendengar suara erangan kesakitan dari dalam kamar Liman Setiawan hanya bisa mengelus dada. Ia cemas dan tidak dapat berbuat apa-apa saat sahabatnya tersebut sedang mengalami proses pembentukan tulang yang melibatkan daging dan darah. Di Akademi Walet Jingga, pada saat ini Ferdi Wang sedang menggaruk pipinya sambil memandang ke arah meja kecil yang menyerupai papan catur. Di sisi berlawanan tampak Ketua Rudi Fang sedang memperhatikan dengan serius ke arah bidak catur yang hendak dia gerakkan. Selama beberapa menit ia tampak kesulitan menggerakkannya dan alis matanya pun tampak berkerut. Sebaiknya kau menyerah saja, percuma jika melanjutkan langkah pun kau takkan menang kali ini, ucap Ferdi Wang dengan senyum usilnya. Tunggu sebentar, aku masih memiliki langkah cadangan, ujar Tetua Rudi Fang dengan sedikit mengulur waktu. Keduanya seperti dua orang tua yang sedang duduk santai menikmati kehidupan, tetapi hal sesantai ini tidak bisa dilakukan di depan banyak orang. Persahabatan keduanya sangat unik, hanya terjadi seperti peristiwa malam ini saja yang sangat jarang terjadi dan hanya mereka yang mengetahuinya dengan cara mereka sendiri. Sudahlah, aku tahu kau hanya mengulur waktu, ujar Ferdi Wang sambil menaikkan alisnya. Tetua Rudi Fang menghela napas panjang, ia sudah menggunakan segenap keterampilannya namun ia masih saja mati langkah pada saat seperti ini. Baiklah, aku menyerah, ucap Tetua Rudi Fang sambil mengangkat tangannya. Setelah melakukan pertandingan selama beberapa jam dengan Ketua Akademi Walet Jingga tersebut, Tetua Rudi Fang akhirnya harus kembali menyerah dan tampak konsentrasinya pun mulai terkuras. Melihat Tetua Fang menyerah, Ferdi Wang tersenyum cerah menikmati kemenangannya tersebut. Meskipun ia sedang ada maksud tertentu tetapi ketenangannya di atas meja catur tidak terpengaruh. Apakah kedatangan ketua terkait Liman Setiawan? Ucap Tetua Rudi Fang sambil membereskan bidak catur dan menyimpannya. Anak itu memiliki masa depan yang tidak terbatas. Hanya saja belakangan ini aku memikirkan tentang masalah lain, ucap Ferdi Wang dengan sedikit serius. Apa itu ketua? Tanya Rudi Fang dengan penuh tanda tanya. Kedatangan ketua akademi ke tempat tinggal pribadinya pasti karena ada masalah yang serius atau hal lain yang perlu dibahas bersama. Pertama terkait persainganmu dengan Tetua William Setiawan yang kini sepertinya menurun pada Liman Setiawan. Aku melihat konflik ini akan melebar ke keluarga Setiawan, ucap Ferdi Wang dengan serius. Kedua, ini adalah hal yang paling aku khawatirkan. Kepergian Liman Setiawan sepertinya terkait hubungan asmaranya yang memburuk dengan murid Tetua Numeilan. Kabarnya Tetua Numeilan sudah mendapatkan dukungan dari Chandra Liu,
Jika Liman Setiawan mengetahuinya, aku khawatir akan terjadi perselisihan hebat karena Chandra Liu jelas sangat menginginkan wanita yang sama dengan Liman Setiawan, sambung Ferdi Wang dengan ekspresi rumit. Mendengar kekhawatiran ketua akademi, Rudy Fang sedikit merasa hangat. Ia sendiri tidak menyangka jika perkembangan muridnya tidak luput dari perhatian Ferdi Wang yang memiliki kepribadian yang sulit ditebak. Kepergian Liman Setiawan memang murni karena menjalankan misi akademi dalam menumpas organisasi Topeng Merah. Aku sendiri sempat khawatir, namun ia mengatakan jika berada di akademi ia hanya akan memiliki pencapaian terbatas. Sedangkan masalah pribadinya dengan murid pribadi tetua Numeilan sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Liman Setiawan pergi menjalankan misi seperti elang yang terbang bebas mengudara, ucap tetua Rudy Fang memberikan penjelasan. Jadi anak itu tidak terpengaruh oleh kedekatan langsung antara Windy Fei dengan Chandra Liu, ucap Ferdi Wang dengan heran. Ia sepertinya memiliki rahasia tertentu. Untuk hubungannya dengan wanita tersebut ia hanya menganggap teman saja, ucap tetua Rudy Fang menjelaskan kembali. Bab 68. Memang aneh anak itu. Sebelumnya perselisihan dengan Jeffrey Setiawan pun kudengar disebabkan oleh perebutan wanita. Oleh karenanya saat ini aku pun khawatir akan terjadi hal yang sama, ungkap Ferdi Wang yang sebenarnya menyayangkan sikap Liman Setiawan yang impulsif sebelumnya. Meskipun Liman Setiawan sudah membuktikan kualitasnya di kompetisi antar murid inti, tetapi Chandra Liu berbeda dengan Jeffrey Setiawan yang masih tahap pengembangan. Kabar kenaikan ranah kultivasi Chandra Liu yang baru saja didapatkan oleh Ferdi Wang inilah yang membuatnya khawatir hingga harus mendatangi tetua Rudy Fang. Mulanya aku pun berpikir demikian, apalagi hal ini berkaitan dengan kekuatan besar yang akan disinggung olehnya. Rudy Fang sedikit tersenyum, ada rasa keterkejutan di dalam hatinya. Perubahan Liman Setiawan tidak hanya pada kekuatannya, tetapi juga pada tingkat emosionalnya pun menjadi lebih tenang. Ia tampak lebih dewasa dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Bagus jika begitu, kita hanya perlu menunggunya kembali. 2 tahun kurasa waktu yang cukup untuk memberikan kejutan pada kita semua, ujar Ferdi Wang dengan sungguh-sungguh. Pastinya demikian, sekalipun dia pergi dari akademi dirinya masih tetap meninggalkan kejutan, ucap Rudy Fang sambil memikirkan gerbang naga yang tengah dibangun oleh muridnya tersebut. Hingga keesokan paginya, di dalam kamar yang ia sewanya Liman Setiawan sudah membuka matanya. Aura kuat pendekar alam suci keluar dari tubuhnya, selain dirinya yang sudah berhasil menaikkan kualitas tulangnya menjadi tulang naga muda, pada saat yang bersamaan ranah kultivasinya pun ikut naik. Berada di ranah alam suci membuat Liman Setiawan tidak terlalu khawatir ketika menghadapi penjahat Topeng Merah bintang 4, ia tidak perlu cemas kehabisan energi seperti saat kemarin. Setelah dirinya membersihkan diri dan mengganti pakaiannya, ia menemui Ruslian yang masih setia menjaga dirinya di depan kamarnya. "Bagaimana kondisimu?" tanya Ruslian sedikit cemas. "Semua baik-baik saja, terima kasih," ucap Liman Setiawan sambil mengeluarkan 2 butir pemulih energi yang ia buat di tempat Mimiyun. "Sudah waktunya kau naik tingkat." Mendapatkan pil peningkat kultivasi dari sahabatnya tersebut membuat Ruslian menahan napas. Dalam 3 bulan ia sudah melewati ranah inti Qi yang seharusnya ia lewati 3 atau 5 tahun di dalam akademi. Kini ia sudah mendapatkan pil yang lebih kuat dari sebelumnya yang akan ia gunakan untuk menerobos ke ranah inti emas. "Terima kasih, aku tidak akan mengecewakanmu," Ruslian berkata dengan penuh semangat. Liman Setiawan mengangguk perlahan, ia juga sangat senang jika kekuatan sahabatnya meningkat. Hal itu juga tentunya akan sangat membantunya dalam mempercepat pengembangan organisasi Gerbang Naga. Setelah menerima pil pemulih energi Qi dari Liman Setiawan, Ruslian segera menuju kamarnya dengan perasaan senang. Sementara Liman Setiawan menuju restoran yang berada di lantai pertama untuk sarapan pagi. Di sebuah aula utama keluarga Hong, beberapa orang tetua keluarga dan juga pemimpin keluarga sedang geram akibat melihat kondisi putra satu-satunya patriark keluarga Hong. Pemuda yang sebelumnya mengeroyok Liman Setiawan tersebut tengah berbaring tidak berdaya akibat beberapa luka dalam yang menyebabkan aliran energinya tersumbat dan tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya. "Kurang ajar, siapa yang berani berbuat seperti ini kepada putraku?" teriak patriark keluarga Hong dengan amarah yang berkecamuk. Menurut laporan dari penjaga yang ikut terluka, pelakunya adalah seorang pemuda yang kini berada di salah satu penginapan, ucap seorang tetua memberikan informasi. "Jika begitu, jangan biarkan ia lolos. Aku ingin mengulitinya hidup-hidup," ucap patriark keluarga Hong. "Baik patriark, sepertinya ia bukan pemuda biasa.
Apakah kita perlu meminta bantuan dari Tuan Tang Sixun? Tanya tetua tersebut meminta pertimbangan. Tidak usah, dia cuma seorang pemuda. Cukup kekuatan utama keluarga Hung saja yang mengatasi. Aku akan ikut memimpin langsung kekuatan keluarga kita, ucap patriark keluarga Hung tersebut. Hung Min begitu marah. Sebagai patriark yang hanya memiliki seorang penerus, ia sangat tidak bisa terima melihat kondisi putranya. Selama ini di kota Qinghai tidak ada yang berani menyinggungnya seperti ini, meskipun itu keluarga Nu sekalipun tidak akan berani berbuat seperti ini. Kali ini ia memimpin sekitar 200 orang pendekar ahli keluarga Hung, membawanya ke penginapan pusat kota yang kebetulan tidak terlalu jauh dari pavilion milik keluarganya. Pada saat ini, Liman Setiawan tengah duduk dengan tenang menikmati sarapannya. Dia sedang berpikir ingin menikmati kehidupan normal tanpa harus memikirkan sesuatu yang berat seperti banyak hal yang terbersit di dalam pikirannya. Ia juga lelaki normal, ingin menikah dan memiliki anak, tetapi ia tidak tahu harus menunggu berapa lama sampai semuanya berjalan dengan baik. Liman Setiawan sedikit mengerti mengapa di masa lalu Hendrik tidak menikah dan tidak memiliki anak. Perjalanan waktu bagi seorang kultivator memang dipenuhi dengan permasalahan yang selalu menyertai untuk dicari jalan keluarnya. Aku percaya hari itu akan tiba, aku yakin gerbang naga akan berkembang dengan cepat, gumam Liman Setiawan sambil menyesap teh hangatnya dengan nikmat. Di hari ini cuaca terlihat sangat cerah dan udara pun bertiup dengan sejuk. Saat ini Liman Setiawan bisa merasakan kehadiran beberapa orang yang tampaknya diikuti oleh banyak orang tengah berdiri di depan penginapan yang ia sewa. Sepertinya ada beberapa orang yang tidak menghargai kehidupan, batin Liman Setiawan sambil berjalan ke arah luar penginapan. Seluruh pelayan yang melihat kedatangan pendekar keluarga Hung tidak bisa berbuat apa-apa, selain lari bersembunyi. Salah satu dari mereka hanya bisa mencari pemilik penginapan untuk melaporkan situasi yang sangat gawat ini. Apakah kau yang telah menyakiti putraku? Tanya Hung Min selaku patriark keluarga Hung. Putramu yang mana? Aku sudah banyak menghabisi para bajingan akhir-akhir ini, ucap Liman Setiawan tanpa rasa cemas sedikitpun. Mendengar perkataan dari pemuda di depannya, tatapan Hung Min seolah mengunci raut wajah Liman Setiawan dengan ganas. Liman Setiawan pun mendongakkan kepalanya dan menatap dengan jelas ke arah pria parubaya yang sudah mengeluarkan aura membunuhnya tersebut. Tanpa banyak berkata, Liman Setiawan mengangkat tangannya dan dengan kekuatan yang sangat cepat ia menembakkan jarum emas ke arah pendekar ahli yang berada di belakang rombongan inti keluarga Hung. Shoot, 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 puluhan tubuh jatuh ke tanah, meregang nyawa sambil memegangi leher mereka satu persatu. Mereka yang tidak dalam kondisi siap itu pun harus tewas meregang nyawa tanpa bisa tahu bagaimana mereka bisa mati. Saat ini semua ahli keluarga Hung menjadi tercengang melihatnya. Mereka tidak menduga seseorang yang ingin mereka tekan ternyata memberikan ancaman nyata di depan mata telanjang. Bab 69. Sementara itu patriark keluarga Hung masih belum bisa bereaksi. Ratusan penjaga keluarga Hung tewas begitu saja hanya dalam waktu sepersekian detik, sementara tubuh Liman Setiawan sudah berada di depannya. Seharusnya kau adalah ayah dari pemuda yang mengaku berasal dari keluarga Hung, ucap Liman Setiawan dengan dingin. Jika kau sudah mengetahuinya sebaiknya kau serahkan nyawamu, ucap Hung Min dengan nada mengancam. Oh, apakah kau pikir aku takut dengan keluarga Hung? Apalagi kalian sudah membentuk aliansi dengan organisasi Topeng Merah, ucap Liman Setiawan kemudian. Sebaiknya kau berpikir dua kali sebelum menyinggung keluargaku, Hung Min berkata dengan angkuh. Ia memang memiliki dukungan organisasi Topeng Merah sebagai pendukung utamanya. Sayang sekali, mereka adalah target yang harus aku musnahkan. Siapapun yang berhubungan dengan organisasi tersebut maka akan aku musnahkan, Liman Setiawan menyeringai dingin. Konyol, jangan berpikiran karena kau memiliki sedikit kemampuan kau sudah berani bermulut besar, ujar patriark Hung Min dengan mencibir. Apakah kau sudah mendengar tewasnya anggota organisasi Topeng Merah di dekat Danau Biru? Tanya Liman Setiawan dengan senyum mematikan. Patriark Hung pun sangat kaget, dia menatap ngeri ke arah Liman Setiawan dan berkata, apa hubunganmu dengan orang itu? Belum selesai Patriark Hung menyampaikan perkataannya, suara dingin Liman Setiawan sudah kembali terdengar, bagaimana caranya kau ingin menjemput kematianmu? Seusai berkata seperti itu tanpa memberikan waktu pada Patriark keluarga Hung untuk meresponnya, Liman Setiawan mengangkat tangannya dan meraih leher patriark keluarga Hung tersebut ke atas udara, membuat Hung Min ketakutan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Meski ia adalah seseorang yang berada di alam roh tahap akhir, menghadapi kekuatan Liman Setiawan yang berada di atasnya tersebut membuat kenyataan pahit yang lebih menakutkan dari kematian.
Orang-orang dari keluarga Hung yang sebelumnya sudah terkejut dengan serangan cepat Liman Setiawan, kini kembali dikejutkan dengan hal yang lebih besar lagi. Mereka hanya bisa menyaksikan tubuh patriark keluarga mereka terangkat dan berkelebat cepat di atas udara. Liman Setiawan menghempaskan tubuh lelaki parubaya pemimpin keluarga Hung itu ke tanah. Gerakannya yang sangat cepat dan kuat itu tidak mampu dicegah dan menimbulkan pemandangan yang mengerikan berikutnya. Buk, Liman Setiawan tanpa sungkan menendang kepala Hung Min hingga terpendam ke dalam tanah. Meski belum mati, tampak tubuh pria parubaya itu berkedut menghadapi serangan beruntun Liman Setiawan. Pemandangan tanah yang retak akibat benturan kuat kepala Patriark Hung membuat orang-orang ketakutan, bahkan para pelayan yang sebelumnya bersembunyi menjadi semakin gemetar melihat hal yang mencengangkan itu. Ini adalah pertama kalinya keluarga Hung yang selama ini bersikap arogan dipermalukan seperti ini. Mereka yang semula putus asa dengan kondisi kota Qinghai yang berada di bawah tekanannya kini melihat sosok pemuda yang berdiri dengan mendominasi itu sebagai sosok pahlawan yang dinantikan. Orang-orang yang berada di penginapan dan di sekitarnya yang sebelumnya terganggu dengan hiruk-pikuk kedatangan pasukan keluarga Hung tersebut dengan serius melihat ke arah Liman Setiawan. Pemuda yang seperti dewa kematian itu turun ke tengah-tengah mereka membawa plakat dari Raja Neraka. Mereka semua adalah para penduduk kota Qinghai. Mereka juga sebelumnya sangat murka dengan keterlibatan keluarga Hung dalam aksi membawa paksa para wanita untuk dijual dan dipekerjakan dengan tidak manusiawi. Namun di balik ketidakberdayaan mereka, seorang pahlawan pun muncul mirip cerita-cerita kuno yang memuat kisah para dewa. Sebagian dari mereka jatuh berlutut, wajah-wajah putus asa memandang ke arah Liman Setiawan seperti naga raksasa yang turun dari langit. Pada saat ini keadaan Patriark Hung benar-benar mengenaskan. Bengkak di kepalanya yang diikuti dengan aliran darah berwarna merah terus bercucuran membuat aroma bau kematian seperti tidak tertahankan lagi. Liman Setiawan memandang dingin ke arah sisa keluarga Hung yang datang ingin mengganggunya. Kebetulan ia sedang memikirkan bagaimana mendapatkan lahan yang cukup untuk membangun tempat tinggalnya di kota Qinghai. Tidak disangka, ternyata keluarga Hung datang mencari bahaya dan menyerahkan nyawanya. Merasa dipandang Liman Setiawan, seluruh anggota utama keluarga Hung tersebut gemetaran. Keringat dingin terus mengucur dari kening mereka melihat patriark keluarga mereka tidak berdaya di tangan seorang pemuda yang sebelumnya mereka remehkan. Jangan, ucap dari mulut mereka yang tidak sadar melangkah mundur. Mereka tahu jika tatapan pemuda di depannya bukan tatapan biasa, mereka tahu akan mati jika pemuda seperti monster itu bergerak. Bahkan pada saat ini mereka mengabaikan keberadaan para penduduk yang tengah ramai menyaksikan pemandangan memalukan ini. Di saat berikutnya, Patriark keluarga Hung mulai bangkit dan mencoba berdiri dengan kondisi sedikit sempoyongan. Pandangannya buram dan ia merasakan sakit di sekujur kepalanya membuat bibirnya bergetar menahan rasa perih. Kamu cari mati, ucap Patriark Hung tersebut dengan lirih. Liman Setiawan meliriknya dengan dingin, lalu sebuah tendangan dengan keras melesat ke perut Patriark keluarga Hung tersebut. Tubuhnya langsung terbang dan kembali tersungkur ke tanah. Rasa sakit tak terkira melanda area perut bagian bawahnya tersebut. RGGH, Hung Min menggulingkan badannya, menahan rasa sakit seperti baru saja ia menerima hantaman gunung raksasa yang menimpa tubuhnya. Mendengar seperti suara babi tercekik itu tidak membuat Liman Setiawan berbelas kasih. Ia sudah mengetahui tentang keluarga Hung dari informasi yang dikumpulkan oleh Rusli yang sebelumnya. Malah detik berikutnya ia kembali datang menyiksa Patriark Hung itu dengan tendangan fisik tanpa mengeluarkan tenaga dalamnya. Mereka yang berasal dari keluarga Hung hanya bisa mengumpat dalam hati, kekuatan mereka hanya berada di ranah alam roh paling tinggi, sedangkan Patriark yang terkuat saja dibuat seperti bapau. Maafkan kami, salah seorang tetua keluarga Hung berlutut memohon ampun. Shoot, detik berikutnya sebuah jarum emas dengan energi yang besar tertancap di lehernya. Ia yang sudah ditargetkan untuk mati tidak bisa menolak takdirnya. Liman Setiawan tidak akan melepaskan orang-orang yang sudah berbuat kejam pada warga penduduk biasa, apalagi mereka yang sudah memperlakukan wanita dengan semena-mena. Tanpa menunggu waktu berikutnya lagi, puluhan jarum emas beterbangan menghujam bagian vital kehidupan. Mereka yang sebelumnya masih ketakutan tak kuasa membelalakkan matanya saat merasakan benda keras menghancurkan tenggorokan mereka. Hung Min yang sudah tidak berdaya hanya bisa menyaksikan satu persatu pilar anggota keluarga Hung dibunuh di depan matanya. Ia menyesal hingga tidak bisa mengeluarkan air mata. Ia juga tidak mengira jika baru saja berhubungan dengan monster yang kini sedang menjadi musuh nomor satu organisasi Topeng Merah. Karena kamu sudah menyaksikannya,
maka aku tidak akan menghukummu. Aku akan memberikan kesempatan ini pada orang-orang yang sudah kau sakiti, ucap Liman Setiawan dengan dingin. Setelah mengatakan hal itu, ia mengangkat tangannya dan memberikan tanda kepada orang-orang yang menyaksikan peristiwa ini. Dalam sekejap puluhan orang langsung mengerumuni tubuh patriark keluarga Hung untuk memberikan hukuman yang setimpal, rasa sakit yang lebih menyakitkan dari kematian. Bab 70. Liman Setiawan dengan santai kembali ke tempat duduknya semula. Ia melihat orang-orang dan beberapa petugas keamanan kota membereskan mayat-mayat yang berserakan. Seolah mereka adalah pekerja sosial, mereka melakukan hal tersebut dengan senang. Kehancuran keluarga Hung yang selama ini merasakan seperti hadiah dari langit yang mereka terima pada hari ini. Sementara masih ada beberapa orang juga yang masih ketakutan karena berpikir tentang dukungan di balik keluarga Hung, organisasi Topeng Merah masih menjadi momok menakutkan bagi mereka. Hingga beberapa saat berikutnya, Liman Setiawan tidak merasakan gerakan lain dan ia tetap dengan nyaman menikmati setiap tegukan minuman yang melewati tenggorokannya. Sepertinya aku baru saja melewati sebuah pertunjukan besar, kata Ruslian yang baru saja selesai menerobos. Itu bukan pertarungan yang bisa kau raih, kata Liman Setiawan dengan santai. Ada pekerjaan lain yang lebih penting yang harus kau lakukan, tambah Liman Setiawan khawatir Ruslian tersinggung. Apa itu? Tanya Ruslian dengan serius. Aku ingin menghancurkan keluarga Hung sampai tuntas, membuat organisasi Topeng Merah kehilangan salah satu kekuatannya di kota Qinghai, jawab Liman Setiawan dengan sungguh-sungguh. Kamu juga seharusnya sudah tahu, musuh kita yang sebenarnya bukan hanya organisasi Topeng Merah. Sudah sejak dari dulu perselisihan bangsa kita dengan bangsa iblis menjadi permasalahan yang seolah tiada akhirnya. Meski beberapa tahun ini terlihat mereda tetapi kita tidak tahu mereka sedang menyiapkan hal apa yang akan merugikan kita di masa depan. Liman Setiawan menambahkan perkataannya dengan serius. Ia ingin membuka pemikiran sahabatnya tersebut. Apakah gerbang naga yang kau maksud bertujuan untuk hal itu? Tanya Ruslian mencoba menebak arah pembicaraan sahabatnya itu. Ya, itu memang benar, Liman Setiawan mengangguk ringan. Pandangan mata Ruslian terpaku pada diri sahabatnya tersebut. Awalnya ia menyangka jika pendirian gerbang naga adalah merupakan ambisi pribadi Liman Setiawan dalam menyaingi keluarga Setiawan. Kalau begitu, mari kita berangkat menuju keluarga Hung, ajak Ruslian penuh semangat. Ruslian juga bukan orang bodoh, di Akademi Walet Jingga sendiri mereka dididik sebagai calon prajurit pasukan naga ataupun menjadi pemimpin para pasukan yang umumnya tersebar luas melalui berbagai kota-kota besar di alam langit. Dengan penjelasan singkat Liman Setiawan tadi, maka ia menjadi paham jika gerbang naga adalah kekuatan mandiri yang dibangun untuk melindungi masyarakat dari berbagai macam gangguan keamanan. Memikirkan hal tersebut hati Ruslian menjadi bergetar dan memiliki tekad yang lebih kuat untuk mengikuti Liman Setiawan. Di sebuah halaman rumah yang mewah, Mimiyun memandang ke arah langit sambil mengerutkan keningnya. Berita yang sampai ke telinganya membuat wanita cantik tersebut hampir terhuyung jatuh ke tanah. Di sekitar Mimiyun ada beberapa orang pendekar ahli dengan ranah alam inti roh. Kekuatan mereka tidak kalah dengan kekuatan keluarga Hung yang baru saja dikalahkan oleh Liman Setiawan dalam sekejap mata. Nona, bagaimana selanjutnya? Apakah kita akan membantu pemuda itu? Tanya seorang pria parubaya. Mimiyun menghela napas dalam-dalam. Ia tidak menyangka kota Qinghai akan diguncang oleh seorang pemuda yang sebelumnya ia kagumi sebagai seorang alkemis muda. Kita akan berada di pihaknya, ucap Mimiyun dengan serius. Apakah Tuan Besar tidak akan marah? Tanya pria parubaya yang merupakan pengawal pribadi keluarga Yun. Ini adalah pertaruhanku, jika ayahku marah maka aku akan bertanggung jawab penuh menerima segala konsekuensinya. Mimiyun menatap langit, bibirnya berucap dengan mantap. Baik Nona, kalau begitu kita siap untuk berangkat, pengawal pribadi itu berkata dengan hormat. Mari kita berangkat. Mimiyun pergi menuju keluarga Hung, sebelumnya ia sudah mendengar jika Liman Setiawan sudah bergerak ke tempat tersebut. Di sebuah ruang pribadi keluarga Nu. Nona, pemuda itu benar-benar membuat kejutan, ucap Siekian dengan serius. Apakah yang kau maksud Liman Setiawan? Tanya gadis yang bernama Nu Hume. Benar, baru saja ia memusnahkan patriark dan para pemimpin keluarga Hung. Siekian menyampaikan berita penting. Bagaimana bisa? Apakah ia benar-benar sudah gila? Tanya Nu Hume dengan ekspresi rumit. Meski sebelumnya ia sudah mendengar dari mulut Liman Setiawan sendiri terkait rencananya yang ingin menghancurkan organisasi Topeng Merah, Nu Hume sedikit menyayangkan aksi nekat pemuda tersebut.
Nuhome memikirkan hal tersebut seperti anak kecil yang ingin menghancurkan batu karang dengan tangan telanjang. Sekarang bagaimana? Xie Qian bertanya dengan tidak tenang, sebelumnya ia pernah berhutang nyawa dengan pemuda tersebut. Informasikan ke beberapa orang pendekar keluarga, walau bagaimanapun keluarga Nu bukanlah orang yang tidak tahu balas budi, ucap Nuhome memberikan perintah. Baik Nona, terima kasih. Xie Qian tersenyum senang, ia tahu masalah ini akan melibatkan para pemimpin keluarga. Di sisi lain, kedatangan Liman Setiawan di sebuah paviliun keluarga Hong sudah diketahui oleh banyak anggota keluarga yang sudah ketakutan. Para pejuang keluarga sudah tewas, tidak ada yang bisa mereka harapkan dari ancaman kematian yang ternyata memang datang mengunjungi tempat mereka. Ruslian kali ini bisa beraksi dengan leluasa, beberapa penjaga yang sebelumnya mencoba menghalanginya kini tewas di bawah amukan pedangnya. Ia yang baru saja menerobos ke ranah inti emas merasa senang bukan kepalang, energi ki di tubuhnya meledak dengan ganas memburu para penjaga yang kebanyakan berada di ranah inti ki saja. Tiba di kediaman utama, Liman Setiawan mendapati beberapa orang sudah berbaris ketakutan. Mereka tidak menyangka jika hari ini mereka akan mati di tangan seorang pemuda yang sangat asing tersebut. Hanya tuan muda keluarga Hong tampak menangis putus asa tidak menyangka jika konfliknya akan menyebabkan masalah sebesar ini. Aku akan melepaskan kalian yang berhak hidup, wanita dan anak-anak silahkan pergi, ujar Liman Setiawan dengan tatapan tenang. Tuan Pendekar, tolong selamatkan anakku juga. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ucap seorang wanita sambil berlutut. Liman Setiawan menyipitkan matanya, ia mengenali pemuda yang baru saja ia lumpuhkan dan sekaligus ia jadikan umpan bagi keluarga Hong untuk muncul di permukaan. Baiklah, seharusnya kamu adalah istri dan anak dari pemimpin keluarga. Tanya Liman Setiawan dengan serius. Benar, jawab wanita itu jujur dengan ekspresi ketakutan. Baguslah, kalian bisa pergi tetapi buatlah surat kesepakatan pengalihan tempat ini, ucap Liman Setiawan memberikan penawaran. Meski ia bisa merebutnya namun hal itu tidak selalu menjadi cara yang terbaik. Penyerahan dengan sukarela lebih disukai Liman Setiawan yang memiliki pengalaman berperang sebagai Jenderal Naga Langit. Tidak masalah Tuan Pendekar, ucap wanita parubaya itu sambil mengangguk senang. Bersambung. Bab 71. Kehilangan aset akan lebih baik daripada kehilangan kehidupan. Ia bisa pulang ke kampung asalnya dan memulai kehidupan yang baru bersama putranya yang kini sudah lumpuh tersebut dan berharap masih bisa hidup normal seperti kebanyakan warga lainnya. Tidak lama kemudian wanita parubaya tersebut mengeluarkan sebuah gulungan dan memberikan stempel keluarga Hong untuk membuat kesepakatan pada Liman Setiawan. Ia dengan cepat menyelesaikan beberapa prosedur pengalihan aset tanpa ragu sedikitpun. Liman Setiawan memperhatikan dengan tenang, ada rasa penghargaan di dalam dirinya. Pada saat berikutnya ia mengangkat telunjuknya dan menembakkan kekuatan ki kepada beberapa titik vital tuan muda keluarga Hong. Aku melakukan hal ini karena cinta kasih seorang ibu pada anaknya, meskipun demikian di masa depan kalian tidak perlu mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan seperti sebelumnya. Jika tidak maka tidak akan hal baik untuk kedua kalinya, ucap Liman Setiawan memberi kelonggaran. Terima kasih Tuan, ucap wanita parubaya tersebut berlinang air mata. Setelah kepergian wanita tersebut beserta beberapa anggota keluarga Hong, Liman Setiawan menghela napasnya dalam-dalam. Ia menyadari jika istri patriark keluarga Hong tersebut pastinya mengalami penderitaan sebagai seorang istri, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Adapun putra mereka sudah dihapuskan basis kultivasinya, sehingga Liman Setiawan tidak perlu khawatir tentang bagaimana ia akan balas dendam. Tidak lama berselang rombongan Mimi Yun tiba di kediaman keluarga Hong yang diikuti oleh Nuhome berikutnya. Kedatangan perwakilan dua keluarga besar ini membuat heboh lingkungan sekitar. Orang-orang yang mengerti akan maksud sebenarnya, mereka beranggapan jika aksi Liman Setiawan mendapatkan dukungan dari dua keluarga besar lainnya. Sementara itu, banyak orang yang sebelumnya mengikuti perkembangan Liman Setiawan saat di penginapan kini kembali datang untuk menyaksikan perkembangan baru nasib keluarga Hong. Mereka yang melihat keberadaan dua nona muda tersebut tidak habisnya saling bergosip ringan, yang intinya membicarakan jika sosok Liman Setiawan benar-benar tidak sederhana seperti dugaan orang sebelumnya. Bagaimana kondisimu? Tanya Mimi Yun dengan sedikit khawatir. Baik-baik saja, terima kasih atas kedatanganmu, ucap Liman Setiawan dengan hangat. Ia tidak menyangka jika keluarga Yun berani mengambil resiko. Tuan muda, apa kabar? Xie Qian berikutnya menyapa, ia berdiri di samping Nuhome. Baik,
Terima kasih juga atas kepedulian kalian, ujar Liman Setiawan sambil memandang ke arah Nuhume yang tampak terdiam. Menyaksikan kedatangan beberapa wanita cantik, Ruslian menatap heran ke arah Liman Setiawan. Ia sendiri yang sudah beberapa kali bersosialisasi tidak bisa mendapatkan wanita cantik seperti yang kini menghampiri sahabatnya tersebut. Kau benar-benar banyak mengalami pencapaian, ujar Ruslian sambil menahan rasa kekagumannya. Kamu terlalu banyak berpikir, mereka adalah dua nona keluarga besar, jaga cara bicaramu, ucap Liman Setiawan sedikit malu. Di sisi lain Nuhume masih terdiam, ia tidak mengerti kenapa setiap ketemu dengan Liman Setiawan ada perasaan rumit yang sulit ia ungkapkan. Antara rasa kekaguman serta rasa sedikit kekecewaan bercampur dengan tidak menentu. Nona Yun, bisakah kau bantu aku terkait pengurusan peralihan properti keluarga Hung ini kepada sahabatku? Ucap Liman Setiawan kemudian. Tentu saja bisa, itu hal mudah, ucap Mimi Yun sambil tersenyum, melihat ke arah Ruslian dengan seksama. Dalam pemikirannya ia tidak kenal dengan pria yang seumuran dengan Liman Setiawan tersebut, namun ia tidak mengerti mengapa Liman Setiawan mengatasnamakan aset ini kepada orang itu. Semakin mengenal Liman Setiawan, rasa penasaran terhadap pemuda tersebut semakin besar. Seorang pemuda yang dengan mudah memberikan aset yang hampir sama dengan milik keluarganya bukanlah seseorang yang pernah ia temui atau dengar sebelumnya. Apakah kau tidak membutuhkan bantuanku? Tanya Nuhume yang sedari tadi diam. Itu, tentu saja, nanti aku akan menghubungimu secara pribadi, jawab Liman Setiawan dengan sedikit gugup. Pada saat ini ia merasa menghadapi sikap Nuhume yang berubah dengan cepat membuatnya sedikit heran. Nuhume berbeda dengan terakhir kali ia jumpai saat berada di desa dekat Danau Biru. Aku tidak menyangka jika kamu juga mengenal Nona Nu. Mimi Yun menatap ke arah Liman Setiawan dengan ekspresi tanda tanya. Hanya pertemuan yang kebetulan, jawab Liman Setiawan sambil tersenyum canggung. Untuk selanjutnya kami akan tinggal di tempat ini, kami juga akan mendirikan kelompok bela diri serta beberapa kegiatan penunjang lainnya, Liman Setiawan berkata dengan serius di depan kedua nona muda. Tidak masalah, kamu bisa tinggal di sini dengan nyaman. Lagi pula aku bisa lebih mudah menemukan dirimu nanti jika ada keperluan, ujar Nuhume menanggapi ucapan Liman Setiawan. Baiklah, terima kasih atas dukunganmu, balas Liman Setiawan sambil menangkupkan kedua tangannya. Di sampingnya Ruslian pun bersikap sama. Aku juga mendukungmu, selanjutnya aku akan mengirim orang-orangku untuk membantumu membereskan tempat ini dan membuat pengaturan yang sekiranya perlu, ucap Mimi Yun dengan pandangan yang jauh ke depan. Baiklah, aku sangat berterima kasih dan senang bisa bekerja sama denganmu Nona, Liman Setiawan berkata dengan tulus, ia merasa bersyukur memiliki mitra dari keluarga Yun. Setelah perbincangan yang santai, mereka akhirnya berpisah. Ruslian yang sedari awal terkejut dengan kepemilikan aset ini atas namanya segera menghampiri Liman Setiawan. Kenapa kau berikan padaku? Bukankah semua ini adalah jerih payahmu? Ucap Ruslian dengan keheranan. Kamu tenang dulu, secara peraturan tempat ini memang menjadi hakmu saat ini. Namun di kemudian hari ketika Gerbang Naga sudah menunjukkan keberadaannya maka akan dipertegas jika semua aset yang berada di bawah Gerbang Naga akan menjadi milik organisasi. Seseorang selama ia menjadi pimpinan cabang tersebut akan memiliki hak untuk mengelolanya dan mempertanggungjawabkan kepada markas pusat, ucap Liman Setiawan dengan jelas. Kalau begitu baru benar, Ruslian berkata sambil tersenyum ceria. Berikutnya mereka sibuk membereskan tempat tersebut. Liman Setiawan dapat melihat jika tempat ini memang sangat cocok untuk dijadikan markas Gerbang Naga Kota Qinghai. Ada beberapa bangunan yang sebelumnya merupakan tempat berlatih para petarung keluarga Hung serta beberapa bangunan pendukung lainnya. Secepatnya kita akan merekrut anggota. Mereka yang memiliki kualifikasi adalah pendekar tingkat indiki. Jika ada yang lebih tinggi dari itu maka ia akan menempati posisi sebagai anggota khusus, Liman Setiawan menyampaikan rencananya pada Ruslian. Baiklah aku mengerti, jawab Ruslian penuh semangat. Di sisi lain, Liman Setiawan sudah menyiapkan beberapa nama pendekar tingkat dewa yang akan ia rekrut sebagai pelindung seperti kedua pendekar yang ada di Gerbang Naga Kota Qiancheng. Namun menurut pengetahuannya Kota Qinghai memiliki sekitar 5 orang pendekar tingkat dewa yang selama ini bersembunyi di pegunungan terpencil yang tidak diketahui banyak orang. Bab 72, 1 bulan pun berlalu dengan cepat, tidak ada pergerakan organisasi Topeng Merah yang menuntut balas. Sikap Liman Setiawan yang dengan cepat merekrut 5 kultivator tingkat alam dewa membuat Tang Xixun selaku pimpinan kelompok Topeng Merah tidak berkutik.
Selain karena mereka juga tengah menyusun rencana ulang akibat berkurangnya kekuatan pendukung, mereka juga belum memiliki waktu yang tepat untuk membunuh Liman Setiawan. Di sisi lain, perkembangan Gerbang Naga pun tidak terelakkan lagi. Perekrutan yang diinisiasi oleh Ruslian membuat keberadaan pasukan Gerbang Naga sangat diminati oleh masyarakat. Selain fungsi mereka sebagai bagian dari aliansi bisnis kota Qinghai, mereka juga bertugas menjaga kedamaian kota Qinghai dari gangguan anggota organisasi Topeng Merah yang masih bergerak secara sembunyi-sembunyi. Sebelumnya Liman Setiawan dengan mudah melanjutkan kerajaan bisnis yang sebelumnya dimiliki oleh keluarga Hung. Dengan bantuan dari Mimi Yun maka semuanya semakin menjadi mudah. Hubungan antara Liman Setiawan dan Mimi Yun pun berjalan dengan semakin baik. Selain karena jual beli pil pemulih keduanya juga terlihat cocok dalam beberapa hal meski adanya perbedaan usia di antara mereka. Meskipun perkembangan Gerbang Naga semakin terkenal, namun tidak banyak yang tahu jika Liman Setiawan adalah orang yang berada di balik layar. Sejak mulai dibentuk, secara teknis semua pekerjaan dilakukan oleh Ruslian dengan sangat rapi dan terukur. Apalagi semua berkas transaksi bisnis pun harus dibubuhi stempel yang ia keluarkan, sehingga wajar jika nama Ruslian lah yang meroket di lingkaran kota Qinghai. Selama beberapa waktu terakhir tidak terjadi lagi penculikan anak-anak gadis atau tindakan perampokan yang biasanya dilakukan terang-terangan oleh anggota organisasi Topeng Merah. Kendati demikian, beberapa anggota keluarga besar lainnya masih menyaksikan keberadaan Gerbang Naga yang menurut mereka hanyalah menjadi pemicu badai peperangan di kota Qinghai. Kondisi ini juga dihembuskan oleh para pejabat daerah yang sebelumnya mendapatkan sokongan dari kelompok penjahat Topeng Merah. Nona, sepertinya keberadaan Liman Setiawan tidak selamanya bisa diterima oleh kalangan tertentu, ucap Siekian pada saat makan siang bersama Nuhume. Aku tidak meragukan kekuatan orang-orang yang berada di sekitarnya, aku pun tidak menyangka jika ia memiliki rencana berlian seperti itu. Pantas saja ia menolak bantuan yang aku tawarkan pada waktu itu, ucap Nuhume dengan tatapan bimbang. Menurut Nuhume perkembangan Liman Setiawan berada di luar nalar, seorang pemuda yang ia anggap mahir dalam bertarung ternyata lebih mengerikan di bidang bisnis. Hanya kurun waktu 1 bulan ia bisa menganeksasi kerajaan bisnis keluarga Hung tanpa kendala, bahkan di tangannya perkembangannya semakin melesat jauh. Jika saja Nuhume tahu bakat alkemis Liman Setiawan maka ia bisa muntah darah karena terkejut, tanpa orang lain ketahui sebenarnya pundi-pundi keuangan Liman Setiawan berasal dari kerjasama penjualan pil dengan paviliun keluarga Yun. Ditambah lagi rahasia jika Liman Setiawan memiliki mental dan pengalaman pria parubaya yang menggetarkan alam langit. Mendengar penjelasan dari Nuhume, Siekian terlihat sangat mengagumi kepribadian Liman Setiawan yang ternyata pernah menolak bantuan nona mudanya. Hal lain yang ia temukan adalah Liman Setiawan bukan pemuda konyol yang ingin menjalankan misi dari Akademi Walet Jingga dengan maksud ingin bunuh diri seperti pemikiran Nuhume sebelumnya. Pada saat ini di Gerbang Naga, Liman Setiawan, Ruslian dan 5 orang anggota khusus Gerbang Naga sedang melakukan pembicaraan serius terkait rencana penyerangan markas pusat organisasi Topeng Merah. Dari informasi yang dikumpulkan selama ini, belum ditemukan lokasi yang tepat di mana letak markas utama. Hanya beberapa markas cabang yang dipimpin oleh seorang pendekar alam dewa dan seorang wakilnya yang berkekuatan pendekar ranah alam suci. Ekspresi Liman Setiawan terlihat pucat mengetahui jika organisasi Topeng Merah memiliki kekuatan yang sangat mencengangkan sehingga wajar saja jika pasukan naga istana kekaisaran sulit menembusnya. Di kota Qinghai saja sudah ada 7 markas cabang, belum lagi markas utama yang dipimpin oleh Tang Xixun. Apakah masa ini adalah masa pengumpulan kekuatan organisasi Topeng Merah? Pikir Liman Setiawan dengan ekspresi rumit. Liman Setiawan membandingkan kekuatan organisasi Topeng Merah saat ini dengan masa lalu, masa ketika dirinya menumpas kelompok Topeng Merah. Atau jangan-jangan semua pemimpin markas cabang adalah orang yang sama yang dikemudikan hari menjadi pemimpin di setiap kota-kota besar lainnya. Liman Setiawan mengelus dagunya. Ruslian pun memiliki ekspresi yang sama dengan Liman Setiawan ketika memperhatikan peta wilayah yang sudah ditandai sebagai markas cabang organisasi Topeng Merah. Liman Setiawan sendiri cukup yakin jika masalah ini masih belum bisa diprediksi sepenuhnya. Hal ini berhubungan erat dengan keterlibatan Sekte Kelelawar Hijau yang mendukung organisasi penjahat tersebut. Liman Setiawan jelas memahami jika sumber daya yang dikumpulkan oleh organisasi tersebut, sebagian diserahkan kepada Sekte Kelelawar Hijau. Kita hanya bisa memusnahkan 3 markas cabang mereka,
Sisanya akan kita pikirkan berikutnya, ucap Liman Setiawan sambil menunjuk ketiga cabang organisasi Topeng Merah yang terdekat dengan pusat kota. Kemudian Liman Setiawan menentukan orang-orang yang ikut menyelesaikan misi tersebut. Dengan 5 pendekar dewa yang dimiliki, 1 orang tetap tinggal di markas dan 4 lainnya terbagi menjadi 2 kelompok. Mereka yang hadir mengangguk, kehati-hatian Liman Setiawan dalam mengatur strategi membuat bawahannya tersebut berdecak kagum. Mereka yang awalnya ragu saat dibujuk untuk bergabung dengan Gerbang Naga, kini mereka yakin meninggalkan gunung dan kuil tempat mereka berlatih adalah sebuah kebenaran. Kelima pendekar dewa yang direkrut oleh Liman Setiawan merupakan pendeta Tao yang sebelumnya sudah meninggalkan kehidupan duniawi. Namun dengan gaya penyampaian informasi yang disampaikan oleh Liman Setiawan begitu menyentuh, pada akhirnya mereka menyadari jika perjuangan sesungguhnya masih harus mereka lakukan dengan menyelamatkan masyarakat dari ancaman organisasi Topeng Merah yang memiliki dukungan kuat. Jika semua orang baik berdiam diri saja, maka hal itu hanya akan membiarkan kejahatan tumbuh subur. Jika itu terjadi, maka yang menderita adalah masyarakat lemah yang merindukan kedamaian hidup. Lalu bagaimana kalian bisa mengatakan pengabdi kedamaian jika hanya mementingkan kepentingan pribadi? Kata-kata itu selalu terpatri di ingatan para pendekar alam dewa. Kesadaran mereka dipecut oleh seorang pemuda yang mampu membuat mereka berpikir ulang tentang arti kehidupan yang sebenarnya. Liman Setiawan kemudian meminta kepada seluruh orang yang hadir untuk bersiap. Sebelum sore hari mereka sudah harus kembali ke tempat ini melaporkan segala situasinya. Liman Setiawan juga meminta agar pergerakan mereka dirahasiakan untuk menghindari terjadinya kebocoran informasi, melakukannya dengan cepat dan membakarnya sebagai tanda kehancuran total. Kali ini Liman Setiawan tidak mau kecolongan, dengan kekuatan seperti itu ia hanya bisa menunggu kematian jika tidak bertindak terlebih dahulu. Selain itu ia juga ingin menjawab keraguan beberapa pihak yang selama ini ia dengar melalui desas-desus yang kurang mengenakan. Bab 73. Tidak beberapa lama kemudian, kelompok yang sudah terbagi itu bergerak ke masing-masing arah yang sudah ditentukan. Kali ini Liman Setiawan berada dengan Ruslian, meski dibilang mereka adalah kelompok terlemah di antara yang lainnya, namun sebagai pemimpin tidak ada yang meragukan kemampuan Liman Setiawan. Oleh sebab itu pula kelima pendekar tingkat dewa bersikap segan terhadapnya. Dalam perjalanan misi ini, Liman Setiawan ingin mengasah kemampuan teknik berpedang sahabatnya yang mulai terbentuk dengan bagus itu. Jika di akademi saja maka perkembangan seorang murid akan terukur, tetapi melalui pengalaman nyata kekuatan dan insting membunuh Ruslian akan menjadi semakin kuat mengingat dirinya adalah salah satu penanggung jawab Gerbang Naga. Setelah melakukan perjalanan sekitar 2 jam, Liman Setiawan dan Ruslian tiba di salah satu markas cabang organisasi cabang Topeng Merah. Berdasarkan informasi yang didapatkan, tempat ini memiliki seorang pendekar yang baru saja menerobos ke ranah alam dewa, sedangkan wakilnya berada di ranah pendekar alam suci yang sama seperti dengan Liman Setiawan. Liman Setiawan menyipitkan matanya, merasakan beberapa pendekar ranah inti Ki yang tampak sedang berjaga di sekitar pintu masuk dengan senjata tajam di tangannya. Liman Setiawan menduga jika mereka semua sepertinya sedang bersiap melakukan aksi perampokan. Tidak jauh dari pintu masuk, Liman Setiawan jelas merasakan puluhan kekuatan lainnya sedang berkumpul. Namun kali ini ia tidak merasakan keberadaan pendekar alam dewa seperti yang ia khawatirkan. Sepertinya langit merestui usaha kita kali ini, ucap Liman Setiawan dengan senyum mengembang. Ruslian, berhati-hatilah. Meski mereka masih berada dalam jangkauanmu tetapi jangan gegabah, Liman Setiawan menambahkan kata-katanya dengan serius. Aku mengerti, kata Ruslian dengan patuh. Detik berikutnya ia sudah mencabut pedang dan langsung berlari dengan cepat ke arah kerumunan penjaga. Ruslian seperti mulai menikmati gairah pertarungan di depan matanya. Melihat tingkah sahabatnya tersebut, Liman Setiawan hanya menggelengkan kepala. Dia jadi semakin menyukai gaya sahabatnya yang tidak pernah berubah dari sejak pertama ia mengenalnya. Hanya dalam detik berikutnya Liman Setiawan pun menyusul sahabatnya tersebut. Ia menghentakkan kakinya ke tanah dan melayang dalam kecepatan yang tidak bisa dijangkau oleh pendekar di kelasnya. Liman Setiawan segera melemparkan puluhan jarum emas yang kini menjadi senjata pembunuhnya selain pedang. Baginya membunuh dengan jarum emas sangat praktis tanpa menimbulkan luka berdarah seperti yang terjadi saat dirinya menggunakan pedang. Di sisi lain, Ruslian tidak mengendorkan serangannya setiap kali menemukan anggota organisasi Topeng Merah Bintang 1 dan Bintang 2 yang ia temui. Setiap kali ia bergerak, teknik pedang elang menembus awan yang diajarkan oleh Liman Setiawan semakin terasa dan ia pun bergerak dengan lincah seiring kemampuannya mengendalikan aura pembunuh.
Tindakan cepat dari kedua pemuda yang datang tanpa diundang itu membuat para penjahat topeng merah kewalahan dan terlambat bereaksi. Meski langit tampak cerah, tetapi di dalam markas cabang tersebut tampak awan hitam menyelimuti kematian para penjahat yang selama ini bersembunyi. Sepertinya kemampuan Ruslian semakin meningkat pesat. 1 atau 2 tahun lagi seharusnya ia sudah layak diperhitungkan di kota ini, gumam Liman Setiawan di sela-sela serangannya. Di pelataran murid luar bakat Ruslian memang biasa saja, namun bagi Liman Setiawan yang sudah menjalani lebih dari separuh hidup, jelas ia bisa mengetahui bakat seseorang pada pertarungan nyata seperti sekarang ini yang tengah berlangsung. Apalagi dengan dukungan sumber daya yang cukup, ia yakin jika sahabatnya tersebut akan jauh lebih berkembang ketimbang dari Ruslian yang ia kenal sebelumnya. Aku harus bertindak lebih cepat lagi. Liman Setiawan mulai meningkatkan intensitas kekuatan serangannya yang pada akhirnya meledakkan kepala setiap penjahat topeng merah yang ia temui. Ia tidak ingin buru-buru bertemu dengan pendekar alam dewa, meskipun ia masih memiliki kepercayaan diri, namun menunggu dirinya berkembang itu tentu jauh lebih baik. Dibantu oleh Liman Setiawan dengan senjata rahasianya dalam menghabisi para penjahat topeng merah bintang 3, Ruslian jelas tidak memiliki kesulitan berarti saat menerapkan teknik membunuhnya yang terbilang cepat itu. Bahkan pakaiannya pun masih tetap bersih meski sudah puluhan penjahat topeng merah tewas di tangannya. Hanya dalam beberapa waktu kemudian, ratusan penjahat yang merupakan musuh masyarakat itu tewas bergelimpangan di tanah. Di antara mereka tidak ada satupun yang berhasil kabur untuk menyelamatkan diri. Semuanya berada dalam jangkauan jarum emas yang bergerak tanpa memiliki mata tersebut. Seperti yang diperkirakan oleh Liman Setiawan sebelumnya, sesosok tubuh yang baru saja merapikan pakaian berkelebat datang dan muncul di depan Liman Setiawan. Ia tampak mematung setelah melihat teman-temannya tewas dengan semudah itu. "Siapa kalian?" tanya pria parubaya yang tidak sempat menggunakan topengnya tersebut. Ada aura kebencian yang memancar dengan bengis. Dari aura kekuatannya, Liman Setiawan jelas merasakan jika ia merupakan kultivator alam suci tahap menengah. Ia juga merupakan wakil ketua markas cabang yang saat ini tengah diserang oleh Liman Setiawan dan Ruslian. "Baguslah jika hanya dirimu seorang," jawab Liman Setiawan tanpa memperkenalkan diri. "Kurang ajar, kau punya nyali, tapi jangan harap bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup." Pria parubaya tersebut sangat marah. Ia tidak menyangka jika ada orang yang nekat merangsek masuk ke tempatnya di saat pimpinan mereka sedang tidak berada di tempat. Ketua cabang sedang bersama dengan Tang Sixun berkunjung ke salah satu kota lainnya untuk menemui pimpinan utama membahas kondisi kota Qinghai untuk meminta petunjuk lebih lanjut. Di sisi lain, Liman Setiawan menghela napas lega. Dia yakin bisa memenangkan pertarungan ini tanpa kendala berarti. Masih ada beberapa hal lainnya yang perlu ia lakukan setelah mengalahkan pria parubaya di depannya. Liman Setiawan merasakan puluhan aura lemah yang sepertinya merupakan tahanan yang berasal dari masyarakat biasa. Liman Setiawan tersenyum dingin ke arah pria parubaya tersebut sambil mengeluarkan pedangnya. Pedang tersebut segera dialiri tenaga dalamnya dan segera memancarkan cahaya kilauan berwarna kebiruan sebelum berubah menjadi kilatan energi yang menakutkan. Sementara Ruslian melangkah mundur beberapa langkah menghindari pertarungan yang bukan menjadi ranahnya. Pria parubaya tersebut mengerutkan dahinya saat melihat pedang di tangan Liman Setiawan. Ditambah dengan kekuatan pemuda tersebut membuat pria parubaya itu menatap dengan serius. Pada saat ini ia bisa merasakan kekuatan Liman Setiawan berada di atasnya meski basis kultivasinya sedikit lebih rendah darinya. Bagaimana mungkin seorang pemuda bisa memiliki kekuatan seperti itu? Gumam pria parubaya tersebut saat menyadari adanya perubahan energi pada pedang tersebut. Bab 74. Ketika pria parubaya masih terpana, Liman Setiawan bergerak maju tanpa aba-aba peringatan dan langsung menggunakan jurus pedang elang menembus awan dan membuat pria parubaya itu tidak mampu menghindari serangan pedang Liman Setiawan pada langkah pertama. Meski tidak menyentuh organ vitalnya, namun penjahat dari organisasi topeng merah itu sedikit kesakitan. "Sial, rupanya kau berasal dari Akademi Walet Jingga," ujar pria tersebut yang mengetahui jurus yang dipakai oleh Liman Setiawan. Liman Setiawan mengerutkan keningnya. "Aku tidak menyangka jika jurusku dikenali oleh penjahat hina seperti dirimu." Detik berikutnya Liman Setiawan tidak mengendorkan serangannya dan langsung melakukan serangan kedua, ketiga dan langkah berikutnya dengan bergerak seperti naga yang meliuk di tengah titisan hujan. Dengan pedang panjang di tangannya, pria parubaya tersebut berusaha menekan serangan Liman Setiawan yang bergemuruh tersebut. Satu persatu ia melakukan tangkisan pedang dengan sangat hati-hati.
Hingga beberapa putaran langkah berikutnya ia merasakan jika pemuda di depannya memiliki kekuatan dan bakat berpedang yang jauh melampaui imajinasinya. Di sisi lain Liman Setiawan juga mengeluarkan auranya untuk mengunci tubuh wakil pimpinan markas cabang Topeng Merah, membuat tubuh pria parubaya tersebut tidak leluasa bergerak mengimbangi gerakan Liman Setiawan yang sangat cepat dan terarah itu. "Pergilah ke neraka," petik Liman Setiawan dengan dingin. Detik berikutnya kakinya maju 2 langkah, mengerahkan pinggangnya seperti setengah putaran dan mengangkat pedangnya tepat di depan dadanya. Selep, pedang Liman Setiawan langsung menancap di jantung pria parubaya tersebut dalam gerakan yang tidak terlihat, bahkan Ruslian menatap penuh penasaran. Pria parubaya itu menatap lurus ke arah Liman Setiawan dengan pandangan mulai memudar, napasnya mulai sesak diikuti dengan rasa nyeri yang tidak terkira di dadanya. Ia tidak percaya jika pada akhirnya ia akan tewas di tangan seorang lelaki yang masih sangat muda. Setelah melakukan pertarungan yang sedikit melelahkan, Liman Setiawan segera mengalihkan perhatiannya pada sebuah tempat yang tidak jauh dari bangunan utama. Ia dan Ruslian memeriksa dengan teliti dan menemukan ruangan khusus yang mengurung para gadis. Liman Setiawan bisa menebak jika keberadaan mereka adalah gadis-gadis yang selama ini diculik untuk dijual kepada lelaki hidung belang dan dijadikan budak nafsu oleh anggota organisasi Topeng Merah. Ruslian mengepalkan tangannya, meski ia juga bukan seseorang yang polos namun ia tidak bisa melihat para gadis yang dilecehkan dan diperlakukan seperti itu. Adegan yang tidak pantas dilihat pun terpampang di depannya, namun kemarahannya kembali tersulut melihat beberapa gadis yang tanpa busana tersebut. "Cepat berikan mereka pakaian," ucap Liman Setiawan melihat kondisi yang memprihatinkan tersebut. Liman Setiawan menghela napas panjang saat melihat gadis-gadis yang baru saja ia selamatkan. Tidak terbayang perlakuan apa saja yang sudah mereka terima selama berada di tempat ini. Meski baru saja diselamatkan, tatapan para gadis tersebut terlihat kosong seperti tidak memiliki harapan hidup. Mereka baru saja mengalami pengalaman hidup yang tidak pernah mereka harapkan. Kelesuan terlihat di tubuh mereka yang tidak begitu bersemangat meski mereka baru saja ditolong. Ruslian menjadi semakin bersemangat untuk menghancurkan organisasi Topeng Merah. Keputusannya untuk mengikuti misi ini tidak salah. Sebagai seorang pria yang pernah bermain dengan wanita, hatinya merasa terluka pada saat ini. Secara tak langsung Ruslian memejamkan matanya, air mata pun jatuh dari pipinya merasakan pukulan telak di dalam hatinya memikirkan perasaan yang dialami oleh para gadis tersebut. Setelah memastikan keamanan dan keselamatan para gadis yang berjumlah puluhan tersebut, Ruslian mengumpulkan mereka di luar gerbang markas organisasi Topeng Merah, sementara Liman Setiawan tampak menyisir beberapa lokasi yang diduga terdapat sumber daya berharga. Dengan keberadaan pendekar tingkat tinggi membuat Liman Setiawan yakin jika tempat ini memiliki banyak sumber daya seperti uang dan benda lainnya yang diperlukan kultivator. Liman Setiawan bergerak dengan cepat mengumpulkan sumber daya tersebut. Setelahnya ia segera menyalakan api dan membakar bangunan yang menjadi markas cabang organisasi Topeng Merah tersebut tanpa sisa. Rasa kebencian sekaligus rasa kemarahan bersatu dalam api yang terus membumbung tinggi ke langit, menghanguskan seluruh bangunan dalam waktu singkat. Para gadis yang sebelumnya diselamatkan pun hanya menatap tanpa daya. Seseorang dari mereka bahkan ingin berlari kencang menerobos kobaran api hendak bunuh diri. Beruntung Ruslian dengan sigap menahannya, ia semakin sesak menyaksikan pemandangan di depan matanya tersebut. "Nona, jangan bertindak gegabah. Aku tahu ini sulit bagimu, tapi yakinlah sesudah badai akan ada pelangi," ucap Ruslian mencoba menenangkan gadis tersebut. Liman Setiawan yang memperhatikan hal itu baru melihat sisi lain dari sahabatnya tersebut. Ia yang sebelumnya begitu santai menjalani hubungan dengan wanita kini terasa tersentuh di tengah malapetaka yang menimpa para gadis tersebut. Di tempat yang berbeda, dua markas cabang organisasi Topeng Merah pun mengalami kehancuran. Dua kelompok pendekar yang disebar sebelumnya berhasil meraih kemenangan. Mereka pun melakukan hal yang sama berupa mengumpulkan sumber daya yang akan dikumpulkan untuk kemajuan Gerbang Naga. Dalam waktu hampir bersamaan 3 markas cabang organisasi Topeng Merah habis dilalap api. Hal ini menimbulkan kegemparan di tengah kota Qinghai. Orang-orang yang mendengar dan melihatnya langsung menyebarkan berita yang sangat penting ini. Hanya saja tidak ada pasukan keamanan yang berani mendekati wilayah tersebut karena takut akan tindakan balasan dari kelompok penjahat Topeng Merah. "Nona, sepertinya orang-orang dari Gerbang Naga sudah bergerak," ucap seorang pengawal pribadi memberikan laporan. "Apa maksudmu?" tanya nona muda yang bernama Mimi Yun tersebut.
Jelas ia tidak mengerti dengan apa yang baru saja disampaikan oleh pengawal pribadinya, apalagi tentang gerbang naga yang seharusnya tidak luput dari pengawasannya. Mereka bergerak secara bersamaan menghancurkan 3 markas cabang organisasi Topeng Merah, ucap pengawal pribadi tersebut. Apa? Kapan kejadiannya? Tanya Mimi Yun sambil berdiri dengan perasaan khawatir. Entah mengapa kedekatannya dengan Liman Setiawan beberapa waktu terakhir telah menimbulkan sesuatu yang lebih berarti ketimbang hubungan bisnis yang mereka kembangkan. Baru saja, gerbang naga berhasil menghanguskan ketiga markas tersebut dalam tempo yang berbarengan, ujar pengawal pribadi tersebut dengan rasa senang terpancar dari wajahnya. Benar-benar, rupanya ia sudah membuat kejutan, ujar Mimi Yun sambil menggigit bibirnya. Kita ke gerbang naga sekarang. Mimi Yun berniat mendatangi gerbang naga, walau bagaimanapun mereka adalah mitra bisnis. Baik Nona, ucap pengawal pribadi itu dengan cepat. Hal yang sama juga terjadi pada Nuhume, hanya saja ia menahan diri untuk datang ke markas gerbang naga. Ia masih sedikit memiliki rasa malu karena sebelumnya sudah meremehkan kemampuan Liman Setiawan dalam memberantas organisasi Topeng Merah. Bahkan Nuhume sedikit memiliki rasa iri hati pada Mimi Yun yang kini terlihat sangat dekat dan memiliki hubungan yang sepertinya tidak biasa. Meski Mimi Yun adalah wanita yang lebih dewasa, namun pesonanya membuat siapapun lelaki akan tergila-gila. Andai saja kamu adalah orang yang dikirim oleh Dewa Keabadian, gumam Nuhume sambil mengingat permintaannya di Danau Biru beberapa waktu lalu. Bab 75, memikirkan kemunculan Liman Setiawan yang tiba-tiba, ditambah dengan waktu yang hampir berbarengan dengan permintaan aneh dirinya, maka Nuhume mulai menghubungkannya. Ia jelas memikirkan tentang kalung giok naga bulan yang ia persembahkan sebagai pengorbanan tertingginya demi mendapatkan keajaiban Danau Biru. Apa benar dia? Gumam Nuhume lagi dengan rasa penasaran. Ah, tidak mungkin. Nuhume segera menepis pikirannya. Melihat nona mudanya yang tampak melamun, Xie Qian menghampirinya dengan perasaan serba salah. Ada beberapa hal yang ingin ia sampaikan kepada nona mudanya tersebut di tengah situasi yang berkembang saat ini. Nona, apa kau baik-baik saja? Tanya wanita yang menjadi pengawal pribadi Nuhume itu. Apa? Tanya Nuhume dengan salah tingkah. Apakah kau baik-baik saja Nona? Ucap Xie Qian mengulangi pertanyaannya. Aku baik-baik saja, ucap Nuhume setelah menenangkan diri. Nuhume tidak menyadari kedatangan pengawal pribadinya itu. Sejak tadi ia melamun memikirkan Liman Setiawan dengan segala kemungkinan yang ia sangkut pautkan dengan mitos kota Qinghai. Syukurlah jika demikian, setelah mendengar kemenangan gerbang naga atas organisasi Topeng Merah, Nona terlihat sedikit melamun. Apakah Nona tidak senang dengan hal tersebut? Ucap Xie Qian dengan hati-hati. Bukan karena hal itu, ucap Nuhume mencoba menyembunyikan perasaannya. Xie Qian tentunya memahami sikap nona mudanya yang tidak terbiasa berbohong itu. Sejak awal mengenal Liman Setiawan jelas Nuhume memiliki kekaguman. Hanya saja wanita itu terlalu segan untuk mengakui perasaannya tersebut. Apakah kita perlu mengunjungi mereka? Tanya Xie Qian menyampaikan maksud tujuan utamanya. Sepertinya tidak perlu, lain waktu saja kita berkunjung, Nuhume berkata dengan sedikit cuek namun ada sedikit kesedihan di hatinya. Baiklah jika demikian, ucap Xie Qian dengan nada menahan kecewa. Meskipun ia ingin mengunjungi gerbang naga, namun pada akhirnya ia tidak bisa mengubah keputusan Nuhume yang merupakan nona muda yang harus ia turuti perintahnya. Oh iya Nona, sepertinya Nyonya Besar akan menerima lamaran dari keluarga Lin, ucap Xie Qian mengubah topik pembicaraan. Keluarga Lin, apakah mereka tidak bosan aku tolak? Ucap Nuhume dengan dingin menanggapi ucapan Xie Qian. Sepertinya Nyonya Besar sudah semakin lelah menghadapi tekanan dari tetua Numeilan, apalagi campur tangan Jenderal Chandra Liu kini semakin kentara, ucap Xie Qian menyampaikan situasinya. Aku tahu itu. Nuhume menghela napas dalam-dalam, ia juga sangat memahami kondisi perebutan kekuasaan di keluarga Nu. Kembalinya tetua Numeilan dengan dukungan dari pihak Istana Langit membuat semuanya menjadi rumit, bahkan karenanya Nuhume harus melepaskan barang peninggalan leluhurnya ke Danau Biru hanya untuk membuktikan sebuah mitos yang belum pernah terbukti kebenarannya tersebut. Sebaiknya Nona memikirkan tentang kehadiran Liman Setiawan, ucap Xie Qian kemudian. Kenapa harus dia? Nuhume mengerutkan dahinya. Apa Nona punya kandidat yang lebih baik? Tanya Xie Qian. Hening. Nuhume terdiam dan kembali melamun. Memikirkan nama Liman Setiawan masih terlalu dini baginya. Kepercayaannya pada mitos Danau Biru masih terpatri kuat di dalam dirinya.
Aku yakin jika suatu saat akan datang seseorang yang membawa kalung naga giok bulan dan mengakhiri semua konflik yang ada. Setelah beberapa saat terdiam, akhirnya Nuhume berbicara dengan wajah sembab yang diiringi dengan air mata. Xie Qian pun tidak bisa mengerti dengan pemikiran Nuhume yang masih percaya dengan mitos yang selama ini menghiasi kehidupan di sekitar Danau Biru. Di sisi lain ia juga merasakan keprihatinan mendalam atas nasib yang mendera Nuhume. Di Akademi Walet Jingga, saat ini Jenderal Chandra Liu berkunjung kembali. Setelah memastikan sikapnya yang mendukung tetua Numeilan, ia masih mengharapkan sesuatu dari murid tetua tersebut. "Tuan, aku tidak ingin melakukan kesalahan seperti sebelumnya," ucap Windy Fei dengan hati-hati saat tangan Jenderal Chandra Liu menyentuh tangannya. "Apa maksudmu? Bukankah sebelumnya tidak ada masalah?" tanya Jenderal Chandra Liu dengan heran. "Maafkan saya, waktu itu saya terbawa situasi," ucap Windy Fei berusaha menekan ketakutannya. Sebenarnya ia juga merasa sangat bersalah atas pengkhianatan yang ia lakukan terhadap Liman Setiawan, apalagi kini ia baru menyadari jika ada sesuatu yang keliru dengan hubungan dirinya terhadap Jenderal Chandra Liu tersebut. Windy Fei baru mengetahui jika dirinya dijadikan alat tukar oleh gurunya sendiri untuk mencapai kejayaan keluarga Nu di kota Qinghai. "Aku sudah terlanjur memiliki candu terhadap tubuhmu," ucap Jenderal Chandra Liu sambil menerjang tubuh mulus Windy Fei. Mendapati tubuhnya ditindih oleh Jenderal ibu kota itu, Windy Fei berusaha meronta. Ia tidak mau terjerumus lebih jauh dan membuat kesalahan untuk kedua kalinya. Namun sekuat apapun ia berontak, di hadapan Jenderal Chandra Liu ia hanyalah seperti kelinci jinak yang tampak menggemaskan saat meronta. Windy Fei tidak kuasa menahan kesedihannya. Rasa nyeri di bagian intimnya tidak sebanding dengan hancurnya perasaan yang ia alami saat ini. Memikirkan seseorang yang ia cintai sebelumnya namun harus terhempas karena keegoisan pribadinya demi kekuatan yang ia idamkan sejak dulu. "Kau tidak usah bersedih, lagi pula aku tahu jika kekasihmu berada di kota Qinghai. Jika kau patuh, maka aku tidak akan mengusiknya." Menyadari adanya perlawanan dari Windy Fei, Jenderal Chandra Liu berusaha menekannya dengan memberi ancaman terhadap Liman Setiawan yang ia ketahui sedang menjalani misi di kota Qinghai. Atas dasar itu pula ia tidak mengindahkan permintaan pejabat daerah kota Qinghai untuk mengirimkan pasukan keamanan. Bahkan Jenderal Chandra Liu sengaja membuat keadaan yang kacau di kota tersebut. Ia berharap jika Liman Setiawan akan tewas di tangan organisasi Topeng Merah yang ia sendiri tidak memiliki keberanian untuk menumpasnya. Jangan libatkan Liman Setiawan dalam masalah kita," ucap Windy Fei yang terkejut dengan ancaman dari Jenderal Chandra Liu. Windy Fei yang tidak mengetahui perkembangan Liman Setiawan hanya bisa mengangguk dengan pasrah saat dirinya digempur di atas ranjang pribadinya sendiri. Ia tidak mau mengalami kerugian berulang, biar dia saja yang berkorban dalam hal menghindari kekuasaan Jenderal Chandra Liu yang sudah berkolaborasi dengan gurunya tersebut. Andai saja Windy Fei tahu tentang perubahan atas diri Liman Setiawan, semestinya ia tidak melakukan kesalahan sejak pertama kalinya. Kini dengan pengorbanan yang sia-sia tersebut ia hanya memuaskan nafsu bejat Jenderal Chandra Liu yang mengambil keuntungan dari hawa yin murni yang terdapat di dalam tubuhnya. Windy Fei dianggap tanaman yang harus dipanen pada waktu tertentu dan kini waktunya bagi Jenderal Chandra Liu memetik manfaat dari dukungannya terhadap tetua Numeilan yang sebelumnya ia anggap tidak penting. Bersambung.